go, make my body go. Take our bodies higher and higher. Suara mendesing gelombang. Penatua Gusing mengeluarkan cincin penyimpanan dan mengirimkannya ke Su Fang dengan Suan Guang. Su Fang meraih cincin penyimpanan dan melepaskan seutas kesadarannya untuk melihat ke dalam. Dia terkejut. Ada sejumlah besar pil esensi abadi tingkat tertinggi di ring penyimpanan. Jumlahnya mencapai 500 juta yang mengejutkan. Jumlah uang yang begitu besar bahkan menyebabkan jantung Su Fang yang kaya dan sombong pun berdebar kencang. The Great Star Hall benar-benar tulus. Saya hanya bisa menerimanya dengan enggan. Mari kita hapus dendam kita sebelumnya. Karena Anda datang ke Square Heaven Great World, Anda semua adalah tamu dari jauh. Mengapa kamu tidak tinggal selama beberapa hari? Saya akan menjadi tuan rumah yang baik. Su Fang mengundang mereka sambil tersenyum. Seolah-olah dia telah berubah menjadi orang yang berbeda dalam sekejap. Aku tidak menyangka Su Fang begitu serakah. Penatua Gusing tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Kemudian dia berpikir dalam hati, para idiot itu benar-benar mengambil resep dan ahli alkimia Yin yang Immortal Sky Pill miliknya. Mengapa mereka tidak dapat mencapai tujuan mereka dengan mengeksploitasi keserakahannya? Apa salahnya menghasilkan uang bersama? Mengapa mereka menciptakan situasi seperti itu dan menyebabkan Great Star Hall menderita kerugian besar? Bahkan aku harus merendahkan diriku di hadapannya. Aula bintang besar tinggal di dunia besar surga persegi. Selama periode ini, mereka mencapai kesepakatan baru dengan Su Fang. Pil langit abadi Yin yang milik Su Fang akan didistribusikan oleh Aula bintang besar di berbagai wilayah surgawi di dunia besar. Great Star Hall hanya akan mengambil 40% keuntungannya. Su Fang juga bertanya kepada Penatua Gusing tentang adat istiadat wilayah surgawi lainnya dan situasi dunia besar, khususnya Sekte Cakrawala Cerah Amanat Surga. Mereka hendak meninggalkan wilayah surgawi ini. Dunia yang besar itu begitu luas. Jika mereka berkeliaran sembarangan, siapa yang tahu berapa tahun yang dibutuhkan mereka untuk mencapai Sekte Cakrawala Cerah Amanat Surga. Su Fang tidak menyembunyikan fakta bahwa dia akan pergi ke wilayah surgawi lainnya. Namun, dia tidak mengatakan bahwa dia akan pergi ke Sekte Cakrawala Cerah Amanat Surga. Penatua Gusing mengundang Su Fang untuk bepergian bersamanya dengan antusias. Su Fang berpikir sejenak dan langsung menyetujuinya. Di antara masing-masing alam abadi, tidak hanya terdapat jarak yang sangat jauh di antara mereka, mereka juga harus melewati jurang alam yang tak terhitung jumlahnya, tanah berbahaya, tanah terlantar, dan daerah berbahaya lainnya. Bahkan bagi yang mulia abadi, mustahil bagi mereka untuk melakukan perjalanan keliling dunia makro. Meskipun Su Fang adalah kaisar surgawi tahap 5 Daosein yang dapat membunuh yang mulia surgawi biasa, masih sangat berbahaya baginya untuk melakukan perjalanan melalui alam surgawi. Apalagi itu akan memakan banyak waktu. Aula Grand Star adalah serikat pedagang nomor 1 di dunia besar, dan telah menyiapkan susunan spasial di antara alam abadi. Tidak hanya sangat cepat, tetapi juga sangat aman. Sekitar 5 tahun kemudian, Su Fang menyelesaikan segalanya di Square Heaven World dan meninggalkan lebih dari separuh senjata Dao, ramuan, dan sumber daya lainnya di Square Heaven World. Kemudian, dia mengucapkan selamat tinggal kepada ayahnya Su Yaotian, Li Zeqing, Lan Haicheng, Suan Yintian, Eksentrik Dugu, dan yang lainnya sebelum meninggalkan Square Heaven World bersama Elder Gusing dan Yang Mulia Immortal Jising. Di langit di atas penghalang dunia, Su Fang melihat kembali ke dunia surga persegi dan alam abadi lainnya. Su Fang berpikir dalam hati, saat aku kembali lagi, aku akan cukup kuat untuk melindungi alam abadi ini dari ancaman apapun. Ayo pergi. Su Fang menekan kekhawatiran di dalam hatinya dan langsung menuju perbatasan wilayah abadi ini. Dia akan memasuki dunia yang lebih luas. Sekitar 100 tahun kemudian, di bidang material yang sunyi, 3 orang petani duduk bersila di tanah. Dilihat dari pakaian mereka, mereka adalah ahli di Grand Star Hall. Bas gelombang. Ruang di depan mereka tiba-tiba bergetar, dan seberkas cahaya muncul. Susunan tata ruang sedang bereaksi. Sebuah pukulan besar dari Aula Grand Star telah tiba. Cepatlah dan tetap waspada. Seorang lelaki tua berteriak. Mereka bertiga dengan cepat berdiri dari tanah dengan ekspresi hormat di wajah mereka. Sinar cahaya bergulir, dan 3 sosok muncul darinya. Kaisar Su, setelah melakukan teleportasi jarak jauh lagi, kita akan mencapai alam abadi tengah yang paling makmur di dunia makro. Tidak hanya markas besar Aula Grand Star, namun Sekte Hao Chang Amanat Surgawi juga berada di alam abadi ini. Seorang lelaki tua berwajah awet muda berkata sambil tersenyum. Dia adalah Penatua Gusing dari Aula Grand Star. 3 penggarap Aula Grand Star yang menjaga susunan spasial terkejut. Kaisar Su, dia masih sangat muda, bahkan para tetua di Aula Grand Star begitu sopan padanya. Terima kasih, Penatua Gusing dan Yang Mulia Jising Abadi. Su Fang menangkupkan tinjunya dan mengucapkan terima kasih dengan tulus. Butuh waktu lebih dari 100 tahun baginya untuk melakukan perjalanan melalui susunan spasial antar dunia makro. Jika dia melakukan perjalanan melalui kehampaan dengan kekuatannya sendiri, itu akan memakan waktu lebih dari 10 kali lipat.
Ini menunjukkan seberapa jauh jarak antara alam abadi. Namun, melakukan perjalanan melalui susunan spasial juga merupakan tugas yang sangat sulit. Bahkan dengan kekuatan dan tubuh fisik Su Fang yang sempurna, dia masih merasa sangat lelah. Nyonya Fang Hua dan para ahli lainnya di Aula Grand Star tidak tahan sama sekali. Mereka dibawa ke dunia batin artefak Dao oleh Penatua Gusing. Susunan spasial berikutnya adalah teleportasi jarak jauh. Kaisar Su, apakah kamu ingin beristirahat sebentar? Penatua Gusing bertanya dengan sopan. Tidak apa-apa, ayo pergi. Su Fang berkata dengan ringan. Kemampuan pemulihannya lebih baik daripada Penatua Gusing dan Yang Mulia Abadi Jising. Tentu saja, dia tidak perlu istirahat. Mata dalam Penatua Gusing dipenuhi dengan keterkejutan. Setelah mengalami teleportasi jarak jauh, bahkan para ahli Yang Mulia Abadi pun merasa sedikit kewalahan, apalagi seorang kultivator alam abadi suci. Su Fang tampak seolah-olah tidak terjadi apa-apa padanya, yang mengejutkan Penatua Gusing dan Yang Mulia Jising. Ketakutan di hati mereka semakin kuat. Mereka bertiga berdiri diam dalam susunan spasial. 3 penggarap Aula Grand Star yang menjaga susunan itu mengeluarkan segel untuk mengaktifkan susunan itu. Setelah kilatan cahaya, Su Fang dan yang lainnya menghilang ke dalam kehampaan. Su Fang, Penatua Gusing, dan Yang Mulia Abadi Jising melewati barisan dan bergerak maju dengan cepat di jalur spasial. Cahaya di sekitar mereka terus-menerus lewat, memberi mereka perasaan bahwa waktu berlalu dengan cepat. Belenggu spasial yang menakutkan datang dari segala arah. Bahkan dengan kekuatan Penatua Gusing, dia tidak bisa bergerak. Dia hanya bisa membiarkan kekuatan spasial mendorong tubuhnya ke depan. Su Fang dan Yang Mulia Abadi Jising bahkan lebih buruk lagi. Belenggu itu begitu kuat bahkan tubuh fisik Su Fang yang sempurna pun tidak dapat menahannya. Dia diam-diam mengaktifkan kekuatan dunia Yin yang untuk membentuk aura dewa pelindung di permukaan tubuhnya. Baru saat itulah dia merasa jauh lebih santai. Bas gelombang. Tiba-tiba, teknik penyusutan kehidupan merasakan sesuatu, dan takdir misterius Daorune muncul di benaknya. Ini bukanlah seseorang yang merasakan hidup dan takdir Su Fang, tapi seseorang yang mencoba mengancam Su Fang dan mengakhiri hidup dan takdirnya. Teknik penyusutan kehidupan bereaksi. Kemampuan ini adalah hasil dari pengembangan teknik penyusutan kehidupan yang terus-menerus dilakukan Su Fang. Kemampuannya untuk merasakan takdir menjadi lebih kuat. Bahkan ketika dia terbang melintasi ruang angkasa, dia masih bisa merasakan niat membunuh musuh. Dao rune misterius yang tak terhitung jumlahnya diringkas menjadi sosok di benaknya. Yang Mulia Jising Abadi. Yang Mulia Abadi Jising ingin membunuhku. Su Fang kaget. Penatua Gusing tidak bereaksi sama sekali. Tampaknya Yang Mulia Abadi Jising ingin membunuhku. Itu bukan ide Aula Grand Star, tapi idenya sendiri. Yang Mulia Abadi Jising sungguh munafik. Dia biasanya tersenyum, tapi dia sangat kejam. Yang membingungkan Su Fang adalah jalur spasial terisolasi dari alam. Ruang terdistorsi, dan waktu serta langit dan bumi secara alami terkilir. Dalam keadaan terbang melintasi ruang angkasa, menggerakkan tubuh pun sangatlah sulit, apalagi menggunakan kemampuan ilahi. Satu-satunya hal yang bisa dia gunakan adalah tubuh fisiknya, tapi itu juga sangat terbatas. Terlebih lagi, kecerobohan sekecil apapun dapat menyebabkan jalur spasial tersebut runtuh, sehingga menimbulkan bahaya yang tidak dapat diprediksi. Bagaimana Yang Mulia Abadi Jising berani mengambil tindakan saat ini? Luo mengingatkan pada batu giok darah di tubuhnya, beberapa harta ajaib dapat melepaskan kekuatan perlindungan ruang angkasa. Bahkan dalam keadaan berpindah-pindah ruang angkasa, Anda masih dapat menggunakan ki sejati Anda untuk melakukan kemampuan ilahi. Yang Mulia Abadi Jising jelas merencanakan ini. Kamu harus berhati-hati. Sepertinya aku masih terlalu berhati lembut. Aku seharusnya membunuh Yang Mulia Abadi Jising sejak lama untuk menyingkirkan masalah di masa depan. Su Fang tidak berani gegabah. Dia segera mengaktifkan kekuatan tubuh fisiknya untuk melawan kekuatan distorsi dan belenggu ruang. Dia bergerak maju dengan tubuh fisiknya yang kuat. Penatua Gusing, yang tidak jauh dari situ, melihat tindakan Su Fang. Ada pandangan aneh di matanya. Dia mentransmisikan suaranya dengan roh vitalnya. Apa maksudnya ini, Kaisar Su? Su Fang menjawab dengan dingin, Penatua Gusing, mengapa Anda tidak menanyakan niat Yang Mulia Abadi Jising? Dia sebenarnya menemukannya sebelumnya. Su Fang ini memiliki segala macam kemampuan magis yang tak terduga. Dia sungguh menakjubkan sama dengan N garis bawah 1. Yang Mulia Abadi Jising terkejut dan terkejut. Dia segera mengeluarkan token hitam. Setelah mengaktifkannya, Suan Guang hitam meledak dan menyelimuti dirinya. Itu membentuk kekuatan suci pelindung yang melawan kekuatan luar biasa dari belenggu luar angkasa di sekitarnya. Cahaya ilahi di mata Yang Mulia Abadi Gusing berubah seketika. Dia memandang Yang Mulia Abadi Jising dan berteriak dingin dengan roh vitalnya, Jising, apa yang kamu lakukan? Apa yang saya lakukan? Yang Mulia Immortal Jising menyeringai dan menjawab dengan roh vitalnya, orang ini adalah ancaman besar bagi Aula Grand Star. Dia membunuh Yun Qiao dan begitu banyak ahli di Aula Grand Star. Bagaimana saya bisa melepaskan kebencian seperti itu?
Penatua Gusing berteriak, ini adalah keputusan leluhur Grand Star untuk menyelesaikan dendam dengan Su Fang. Jixing, beraninya kamu melawan kehendak leluhur. Su Fang memiliki keberuntungan yang luar biasa. Saya mengembangkan Dao Bintang Keberuntungan. Jika saya melahapnya, saya memiliki peluang untuk menjadi ahli puncak. Selain itu, Su Fang memiliki permusuhan mendalam dengan Aula Grand Star. Jika aku membunuhnya, leluhur Grand Star hanya akan menghadiahiku dan tidak akan menghukumku. Yang Mulia Abadi Jixing memandang Su Fang dengan rasa puas diri dan keserakahan di matanya. Su Fang, serahkan hidupmu. Suara mendesing gelombang. Di bawah perlindungan kekuatan ilahi dari token hitam, Yang Mulia Abadi Jixing tidak terpengaruh oleh kekuatan belenggu luar angkasa. Dia melangkah keluar dari lorong spasial dan bergegas menuju Su Fang. Yang Mulia Immortal Jixing seperti seorang kultivator yang terbang di alam. Kecepatannya jauh lebih cepat dari Su Fang. Setelah selusin napas, dia berada kurang dari 30 meter dari Su Fang. Su Fang, pergilah ke neraka. Merupakan kehormatan tertinggi bagimu untuk bisa memenuhi Dao Bintang Keberuntunganku. Kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri karena terlalu bodoh bepergian bersamaku dan memberiku kesempatan untuk membunuhmu. Suara mendesing. Yang Mulia Abadi Jixing tidak membentuk segel tangan apapun. Di jalur spasial, dia tidak bisa menggunakan esensi langit dan bumi untuk meminjam kekuatan bintang. Oleh karena itu, Yang Mulia Abadi Jixing langsung memadatkan ki sejatinya menjadi ki pedang cahaya bintang dan menembakkannya ke arah Su Fang. Apakah menurutmu aku, Su Fang, adalah orang lemah yang bisa kamu bantai? Su Fang mengangkat sudut mulutnya dan mencibir. Di saat berikutnya, suara mendesing. Dia mendorong kekuatan dunia yin yang hingga ekstrim dan membentuk medan aura di sekujur tubuhnya. Kemudian, dia melepaskan monster Immortal Fin. Setelah bertahun-tahun pemulihan, monster Immortal Fin telah mendapatkan kembali kekuatan sebelumnya dan memiliki kekuatan ahli yang mulia abadi. Selain itu, kekuatan yin yang Immortal Fin dari monster Immortal Fin sangat aneh. Itu mirip dengan kekuatan dunia yin yang milik Su Fang. Meski ditekan oleh kekuatan belenggu luar angkasa, ia masih bisa menampilkan sebagian kekuatannya dalam kondisi ini. Ledakan. Monster Immortal Fin melancarkan pukulan. Kekuatan iblis abadi yin yang bertabrakan dengan ki pedang cahaya bintang yang mulia abadi Jixing. Hal ini menyebabkan fluktuasi spasial yang hebat dan jalur spasial di sekitarnya menjadi tidak stabil. Cahaya warna-warni berkedip dengan cepat, dan kekuatan ruang menjadi kacau. 1482. Sial, kekuatan monster ini tidak banyak terpengaruh di terowongan luar angkasa. Jixing Yang Mulia Surgawi telah menyaksikan kekuatan monster iblis abadi ketika dia bertarung dengan Yang Mulia Iblis Manshi di Su Fang dan di Istana Sekuler Tanpa Batas. Namun, kekuatan yang ditampilkan oleh monster iblis abadi mengejutkan dan mengejutkan Yang Mulia Jixing lagi. Penatua Gusing terkejut. Jixing, hentikan. Anda akan menghancurkan terowongan luar angkasa. Pada saat itu, semua orang akan tersapu ke ruang angkasa yang tidak diketahui oleh runtuhnya terowongan luar angkasa, atau bahkan mati karena runtuhnya terowongan luar angkasa. Anak panahnya sudah terpasang. Jika kita melewatkan kesempatan untuk membunuh Su Fang ini, kita tidak akan memiliki kesempatan lagi untuk membunuhnya di masa depan. Jixing Celestial yang mulia mengertakkan giginya dan melepaskan pedang cahaya bintang ki dengan seluruh kekuatannya, yang mengalir menuju Su Fang seperti air pasang. Ledakan, ledakan, ledakan. Tabrakan hebat menyebabkan ruang hancur di mana-mana. Sinar cahaya terus berkedip, dan aliran waktu di sekitar juga menjadi kacau. Kekuatan Jixing Celestial yang mulia awalnya lebih kuat dari monster iblis abadi, dan dengan bantuan harta karun ajaib, dia tidak terpengaruh oleh belenggu ruang di terowongan luar angkasa, jadi dia secara alami berada di atas angin. Setelah serangkaian tabrakan, monster iblis abadi ditekan dan mundur. Bahu kanannya tertusuk oleh Starlight Sword Ki, dan darah muncrat. Membelanjakan. Ternyata itu adalah roh primordial kedua yang langsung keluar dari tubuhnya. Kekuatan roh primordial memiliki kemampuan untuk melakukan perjalanan melalui ruang dan susunan, dan itu tidak terpengaruh oleh harta karun ajaib. Secara alami, ia tidak terbelenggu di terowongan luar angkasa. Dalam sekejap, roh primordial kedua berubah menjadi Suan Guang hitam dan mengenai Glabella yang mulia Jixing. Bang! Divine Aperture Ocean milik Jixing Celestial Zone terkena dampak yang hebat, dan tubuhnya bergetar, dan serangan itu tiba-tiba berhenti. Bagaimanapun juga, dia adalah Yang Mulia Surgawi, dan pertahanan bukaan ilahi miliknya sangat kuat. Roh primordial kedua dapat menekan roh primordial Yang Mulia Jixing, tetapi akan membutuhkan banyak upaya untuk menghancurkan pertahanan bukaan ilahi miliknya. Di saat yang sama, Su Fang juga menyerang. Dia menggunakan bentuk tubuh berlian raksasa, dan seluruh tubuhnya berkedip dengan arus listrik keemasan yang menyilaukan. Tulang, daging, dan darahnya tumbuh dengan kecepatan yang mencengangkan, dan ia berubah menjadi raksasa emas setinggi 30 meter. Di dalam terowongan spasial, semakin besar tubuh seseorang, semakin kuat belenggunya.
Oleh karena itu, Su Fang tidak mendorong tubuh Vajra raksasa hingga batasnya. Sebaliknya, dia hanya menggunakan sebagian dari kekuatannya. Seluruh tubuh Su Fang dipenuhi dengan keilahian, seolah-olah dewa perang telah turun. Dia mengambil satu langkah ke depan dan menghancurkan belenggu ruang di sekitarnya. Kemudian, dia meninju Yang Mulia Abadi Jixing. Pukulan ini sangat menakjubkan dan sangat sombong. Ledakan. Yang Mulia Abadi Jixing seperti karung pasir yang terkena pukulan keras. Tubuhnya terdorong mundur puluhan meter. Tubuh dan organ dalamnya mengalami banyak kerusakan, dan darah mengucur dari sudut mulutnya. Sial, kukira itu ada di dalam tas. Aku tidak menyangka dia akan membalikkan keadaan. Hati Yang Mulia Jixing tenggelam ke dalam jurang yang dalam. Jika hanya monster iblis abadi dan Su Fang, Yang Mulia Jixing yakin bahwa dia bisa membunuh mereka dalam satu gerakan dengan bantuan harta magisnya dan lingkungan lorong luar angkasa. Dia tidak pernah menyangka akan seperti ini hasilnya. Alasan utamanya adalah ancaman roh primordial kedua terlalu besar. Jika dia ceroboh, pertahanan bukaan ilahi miliknya akan rusak. Saat itu, dia hanya bisa menunggu untuk dibantai. Penatua Gusing, ayo bergandengan tangan dan bunuh dia. Semua harta yang ada padanya akan menjadi milikmu. Saya hanya ingin melahap keberuntungannya, dan saya tidak akan mengambil apapun lagi, kata Yang Mulia Jixing kepada Penatua Gusing melalui tangannya. Roh purba. Penatua Gusing tergoda ketika jejak keserakahan muncul di matanya yang dalam. Su Fang tersenyum dingin, Penatua Gusing, jika Anda tidak ingin mati di lorong luar angkasa ini, sebaiknya Anda mencobanya. Wajah Penatua Gusing menunjukkan keraguan. Jelas sekali, dia sangat takut pada Su Fang. Pada saat ini, suara Nyonya Fang Hua datang dari tubuh Penatua Gusing. Penatua Gusing, Anda tidak dapat melakukan ini. Sejauh yang saya tahu, Su Fang telah menguasai banyak kekuatan ilahi tertinggi. Bahkan Penatua Gusing tidak dapat bersaing dengannya dia. Jangan tersihir oleh Yang Mulia Jixing. Hah? Selain itu, menurut Penatua Agung Yun, senjata ilahi yang menentang surga dari istana sekuler tanpa batas kemungkinan besar ada di tangannya. Penatua Gusing, pikirkanlah. Dengan kekuatan Penatua Agung Yun, dia masih memulihkan diri dalam pengasingan. Kata-kata Nyonya Fang Hua seperti air es yang dituangkan ke kepala Penatua Gusing, benar-benar memadamkan keserakahan di dalam hatinya. Sebagai Penatua Agung dari Aula Grand Star, kekuatan Penatua Agung Yun jauh lebih tinggi daripada Yang Mulia Gusing. Di istana sekuler tanpa batas, Penatua Yun dikejar oleh senjata ilahi yang menentang surga dan hampir kehilangan nyawanya. Pada akhirnya, dia harus menanggung kebencian atas kematian Yun Qiao dan mengusulkan kepada leluhur Grand Star untuk menyelesaikan dendamnya dengan Su Fang. Saat ini, dia disihir oleh Yang Mulia Jixing untuk membunuh Su Fang. Bukankah dia menggali kuburnya sendiri? Kaisar Su, kegilaan Yang Mulia Jixing tidak ada hubungannya dengan Aula Grand Star. Kaisar Su, yakinlah bahwa saya tidak akan pernah menyerang Anda, kata Penatua Gusing dengan benar. Namun, dia tidak berniat mengambil tindakan untuk menghentikan Yang Mulia Abadi Jixing. Begitu Yang Mulia Abadi mencapai alam Yang Mulia Abadi, mereka tidak hanya memiliki kekuatan luar biasa, masing-masing dari mereka adalah rubah tua yang licik. Terlebih lagi, mereka kejam dan tanpa ampun. Jika Yang Mulia Abadi Jixing dan Su Fang bertarung sampai mati, dia tidak akan melewatkan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan. Yang Mulia Jixing, mati. Ledakan. Su Fang, yang berada dalam kondisi gigantisme, tiba-tiba mengeluarkan aura penguasa tertinggi. Kemudian, awan ungu keluar dari tubuhnya dan mengembun menjadi kanopi awan ungu di atas kepalanya. Dalam sekejap, Su Fang seperti perwujudan dao surgawi, bahkan menyebabkan langit tunduk di bawah kakinya. Selain itu, dia memancarkan aura keberuntungan yang tertinggi, seolah-olah kekayaan yang dianugerahkan oleh dao surgawi kepada segala hal semuanya dianugerahkan kepadanya. Di bawah aura ini, keinginan Yang Mulia Jixing ditekan dan bahkan runtuh. Dalam sekejap, dia berpikir untuk memuja Su Fang. Jalan Kaisar. Dia telah mengembangkan jalan Kaisar hingga tingkat tinggi dan bahkan melampaui batas dunia makro. Bahkan tubuh asliku ditekan. Kepala Yang Mulia Jixing bergemuruh. Akhirnya, dia menggigit ujung lidahnya dengan keras dan menstabilkan keinginannya yang hampir roboh. Namun, pada saat berikutnya, Suan Guang ungu tiba-tiba muncul dari tubuh Su Fang dan melilit tanda hitam di atas kepala Yang Mulia Jixing. Yang Mulia Jixing segera merasakan bahwa roh artefak dalam tanda hitam itu sangat ketakutan, dan dia telah kehilangan kendali atas harta ajaib itu. Kekuatan ilahi macam apa ini? Bagaimana bisa menghilangkan harta ajaibku? Yang Mulia Jixing benar-benar tercengang. Dia terkejut dan putus asa dengan kekuatan ilahi Su Fang yang tak ada habisnya. Dia berpikir bahwa kemenangan ada dalam genggamannya, tetapi dia tidak menyangka bahwa semua rencananya tidak berguna melawan Su Fang. Sebaliknya, dia ditekan oleh Su Fang dan situasinya terbalik sepenuhnya. Suara mendesing. Roh asli roh Dharma awan ungu melilit token hitam itu dan terbang kembali, lalu masuk ke ruang awan ungu di tubuh Su Fang.
Su Fang mengambil satu langkah ke depan dan meninju Yang Mulia Abadi Jixing, membuatnya terbang. Pada saat yang sama, roh primordial kedua juga melancarkan serangan roh primordial yang ganas terhadap Yang Mulia Jixing. Yang Mulia Jixing, yang baru saja memenangkan permainan, sepenuhnya ditekan oleh Su Fang dalam sekejap mata. Hanya masalah waktu sebelum dia dikalahkan. Su Fang tidak menggunakan artefak ilahi, tetapi dia dapat dengan mudah menekan Yang Mulia Jixing hingga saat ini. Jika dia menggunakan artefak ilahi. Ketika Penatua Gusing melihat pemandangan ini, seluruh tubuhnya gemetar. Punggungnya juga terasa menggigil, dan dia merasakan ketakutan yang berkepanjangan. Dia mengirimkan suara kepada Nyonya Fang Hua di dalam tubuhnya, "Fang Hua, terima kasih telah mengingatkan saya kali ini. Jika tidak, saya akan membuat kesalahan besar dan bahkan mungkin mati di sini. Anda telah memberikan kontribusi besar kali ini. Saat kita kembali ke Great Star Hall, aku akan memberimu hadiah besar." Nyonya Fang Hua menjawab dengan gembira, "Terima kasih, Tuan Penatua." Penatua Gusing tidak tahu bahwa Nyonya Fang Hua mengingatkannya untuk tidak menyelamatkannya, tetapi untuk Su Fang. Artefak ilahi telah pergi ke dunia segudang. Pada saat ini, jika Penatua Gusing dan Yang Mulia Jixing bergabung, tidak peduli seberapa kuat Su Fang, dia akan berada dalam situasi yang sangat berbahaya ketika menghadapi dua Yang Mulia Dewa pada saat yang bersamaan. Tanpa perlindungan artefak ilahi, menjadi sangat sulit bagi Yang Mulia Jixing untuk menggerakkan tubuhnya. Dia benar-benar hancur. Sampai jumpa. Di bawah pengaruh terus-menerus dari roh primordial kedua, pertahanan bukaan ilahi Yang Mulia Jixing berada di ambang kehancuran. Su Fang juga terus mendesak aura ilahi kaisar, bersama dengan roh Dharma awan ungu, terus-menerus menindas kehendak Jixing, dan membombardir tubuh Jixing dengan kekuatan ilahi yang menakutkan dari tubuh Vajra raksasa. Yang Mulia Abadi yang bermartabat diinjak-injak seperti karung pasir. Pemandangan itu sangat menyedihkan. "Jixing, kenapa kamu tidak menyerah?" Su Fang berkata dengan suara agung dengan roh primordialnya. "Yang Mulia ini telah memperhitungkan segalanya dan berpikir bahwa aku tidak meremehkan kekuatanmu. Aku tidak menyangka bahwa aku masih salah sama dengan N_R. Karena saya telah dikalahkan, tentu saja saya harus menanggung konsekuensi kegagalan." Yang Mulia Abadi Jixing mengungkapkan ekspresi pahit dan tidak mau. Saat berikutnya, matanya tiba-tiba terbakar dengan nyala api yang gila, dan budidayanya menjadi ganas pada saat yang bersamaan. Dia seperti binatang buas tak tertandingi yang jatuh ke dalam kegilaan. Oh tidak, dia akan menghancurkan kultivasinya sendiri. Su Fang kaget dan mundur dengan cepat. Aura ilahi Penatua Gusing berubah seketika, dan dia berteriak dengan roh primordialnya, "Jixing, kamu gila. Hentikan sekarang. Saya akan memohon kepada Kaisar Su untuk menyelamatkan hidupmu." Seberapa mengerikankah penghancuran diri Yang Mulia Abadi? Jika itu terjadi pada waktu normal, mereka akan menjauhi penghancuran diri. Pada saat ini, di terowongan luar angkasa ini, mereka berada dalam kondisi pesawat ulang-alik, sehingga mereka tidak dapat menggunakan kekuatan suci mereka. Bahkan jika mereka bisa melarikan diri, kekuatan penghancuran diri akan meruntuhkan terowongan luar angkasa, dan bahkan Penatua Gusing tidak akan bisa melindungi dirinya sendiri. Dengan baik, roh primordial kedua kembali ke tubuh monster iblis abadi, dan kemudian dengan cepat berdiri di depan Su Fang, berniat menggunakan tubuhnya sebagai perisai. Su Fang kejam. Bagaimana dia bisa melepaskanku? Biarpun aku mati, aku akan menyeretnya ke bawah bersamaku. Dengan cara ini, aku akan mati dengan layak. Hahaha. Yang Mulia Jixing tertawa terbahak-bahak. Ledakan. Inti emas, ki sejati, tubuh, dan artefak Dao di tubuhnya melepaskan semua energinya pada saat ini. Gemuruh. Seperti bintang yang meledak, cahaya menyilaukan menyelimuti seluruh terowongan luar angkasa. Ruang tersebut juga hancur lapis demi lapis, dan sebagian besar area runtuh, membentuk distorsi ruang dan kekuatan penghancur. Selain kekuatan teleportasi terowongan luar angkasa, energi mengerikan yang dibentuk oleh penghancuran diri Yang Mulia Jixing bergabung dan tersapu seperti tsunami. Penatua Gusing tersapu ke dalam aliran ruang angkasa yang kacau karena dampak kekuatan ini, dan dia menghilang dalam sekejap. Engah. Monster Immortal Fin hanya bertahan sesaat sebelum mengeluarkan darah. Tubuhnya hancur di mana-mana, dan segera ditelan oleh aliran energi. Su Fang diblokir oleh monster Immortal Fin untuk sebagian besar dampaknya. Pada saat yang sama, dia juga mengaktifkan kekuatan dunia Yin yang secara ekstrim, membentuk pertahanan di sekelilingnya. Namun, karena dampak yang mengerikan, semua upaya Su Fang menjadi lemah. Pertahanan yang dibentuk oleh kekuatan dunia Yin yang langsung hancur, diikuti oleh tubuh emas yang tidak dapat dihancurkan. Kemudian, itu hancur. Daging, meridian, tulang, dan tian, asal inti emas, dan bahkan istana Dao Langit dan Bumi serta benih dunia terguncang dan terkena dampak yang hebat. Dalam keadaan seperti itu, Su Fang tidak bisa mengendalikan tubuhnya sama sekali. Dia tersapu oleh aliran energi yang dahsyat, dan dengan luka serius, dia tersapu ke ruang yang tidak diketahui.
1483. Seolah-olah dia telah menghabiskan ribuan tahun dalam kegelapan, Su Fang akhirnya sadar kembali. Ia merasa tubuhnya terus bergerak, seolah-olah berada di kapal besar. Hei, kamu sudah bangun. Suara jelas seorang gadis kecil terdengar di telinganya. Su Fang menggunakan seluruh kekuatan di tubuhnya untuk akhirnya membuka matanya. Dia melihat wajah seorang gadis kecil. Dia tampak berusia sekitar 12 atau 13 tahun. Dia cantik, tapi wajahnya pucat. Jelas sekali, dia sakit parah. Aku akan menelepon adikku. Gadis kecil itu keluar dari kamar. Sesaat kemudian, suara gadis kecil itu terdengar dari luar. Kak, orang mati itu sudah bangun. Dia benar-benar hidup kembali. Orang mati. Su Fang tersenyum pahit di dalam hatinya. Penghancuran diri Jising Immortal Venerate menyebabkan lorong luar angkasa runtuh. Su Fang terluka parah dan terseret ke dalam turbulensi luar angkasa. Belakangan, dia kehilangan kesadaran. Dia mengira dia pasti akan mati kali ini, tapi secara ajaib dia selamat. Sepertinya dia diselamatkan oleh gadis kecil itu. Di mana ini? Sepertinya dia diselamatkan oleh seseorang. Saya tidak tahu alam abadi manakah ini atau berapa tahun telah berlalu. Mari kita abaikan dia dan periksa lukanya dulu. Su Fang berjuang untuk duduk, tetapi dia merasakan sakit yang menusuk di sekujur tubuhnya. Dia bahkan tidak bisa menggerakkan jarinya. Cedera yang sangat serius. Su Fang buru-buru melepaskan yang immortal dan memasukkannya ke dalam tubuhnya. Setelah memeriksa tubuhnya, hati Su Fang tenggelam ke dasar. Tubuhnya terluka parah. Benang darah teratai hitam yang mengalir di sekujur tubuhnya dan tubuh sejati penakluk naga telah menyusut banyak. Meridiannya mati rasa, dan dia tidak tahu berapa banyak yang rusak. Asal inti emas redup, dan ada retakan di atasnya. Hampir rusak. Bahkan istana langit dan bumi Dao terluka parah. Yang Qi yang meridian hampir mengering, dan benih dunia menjadi putus asa. Selain roh Qi Dharma ungu dan yang abadi, hampir semua kekuatan supernatural dan kemampuan fisiknya berada dalam kondisi rusak parah. Bahkan doppelganger air darah yang tertinggal di alam naga sejati telah menyatu dengan tubuh fisik Su Fang untuk menyembuhkan luka-lukanya ketika dia tersapu ke dalam aliran luar angkasa. Kalau tidak, sulit untuk mengatakan apakah dia bisa bertahan sampai sekarang. Dengan luka yang begitu parah, dia tidak berbeda dengan orang mati. Pantas saja gadis kecil itu memanggilnya orang mati. Bintang keberuntungan yang mulia. Su Fang belum pernah mengalami cedera serius seperti ini sebelumnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk yang mulia abadi Jising di dalam hatinya. Bahkan tetua Guxing dari Aula Grand Star bisa saja binasa saat menghadapi dampak mengerikan seperti itu. Kamu seharusnya bersyukur bahwa kamu masih hidup. Jika bukan karena kekayaan tertinggi yang diberikan kepadamu oleh roh Dharma Awan Ungu, kamu pasti sudah mati. Benar, kata Luo dengan semangatnya yang baru lahir. Setelah mendapat pencerahan dari Lau, Su Fang akhirnya merasa sedikit lebih baik. Su Fang menggunakan roh primordialnya untuk merasakan roh primordial kedua, tetapi dia tidak dapat merasakan keberadaannya. Mengingat kekuatan roh primordial kedua, mustahil baginya untuk mati. Jelas sekali, itu terlalu jauh dari tubuh utama, sehingga tidak bisa merasakannya. Apa yang membuat Su Fang merasa beruntung adalah tubuh sejati penakluk naga dan tubuh sejati teratai hitam sedang memulihkan kekuatan hidup mereka. Namun, itu sangat lambat. Bagaimanapun, tubuh fisiknya terluka parah, dan kedua kemampuan elemen kayu ini juga rusak parah. Goblin besar yang kuat seperti Bai Ling dan Zhu Huang di alam naga sejati, serta para ahli seperti Raja Mayat Hidup dan monster tua Zutian, serta 1 juta komandan kecil yang dipilih dengan cermat setelah meninggalkan dunia surga persegi, semuanya aman dan sehat. Dengan para ahli di sisinya, Su Fang kurang lebih memiliki kepercayaan diri. Su Fang, dalam kondisimu saat ini, yang terbaik adalah tidak menggunakan artefak Dao atau ahli di bawahmu. Hukum mengingatkannya. Su Fang berpikir sejenak dan memahami apa yang dimaksud Lau. Sebelum meninggalkan dunia surga persegi, dia mengetahui dari Penatua Guxing bahwa alam abadi lainnya penuh dengan ahli. Hampir semua penguasa sektor alam abadi adalah yang mulia abadi, dan tidak ada kekurangan yang mulia abadi yang tiada taranya yang berdiri di puncak alam abadi. Di alam abadi tempat Su Fang berada, seorang suci abadi dengan 9 alam Dao dapat menyapu seluruh alam abadi. Tentu saja, itu tidak bisa dibandingkan dengan alam abadi di luar. Sekarang dia terluka parah dan situasinya tidak diketahui, begitu berbagai harta karun di tubuhnya terungkap, itu pasti akan membawa bencana yang fatal. Lau, aku minta maaf. Awalnya aku berencana pergi ke Sekte Tianming Hao Chang untuk membantumu mendapatkan Blood Jade itu, tapi aku tidak menyangka akan terjadi bencana yang tidak terduga. Aku khawatir ini akan sulit bagiku. Untuk mendapatkan Blood Jade dalam waktu singkat. Su Fang sangat malu. Namun Lau tertawa kecil dengan optimis. Aku sudah disegel dalam Blood Jade sendirian entah berapa tahun, jadi aku sudah terbiasa dengan hal itu. Bahkan jika aku tidak bisa mengumpulkan Blood Jade lainnya di masa depan, itu tidak masalah. Anda harus mencoba pulih sesegera mungkin. Pada saat ini,
kemampuan kesempurnaan luar biasa Su Fang merasakan bahwa gadis kecil itu telah kembali bersama seorang wanita. Tubuh fisik Su Fang terluka parah, sehingga kemampuan kesempurnaannya yang hebat menurun drastis. Namun, kekuatan pendengaran dan matanya yang sempurna 10 kali lebih baik daripada kultivator biasa. Kamu sudah bangun. Wanita itu menyapu alisnya yang dingin dan menatap Su Fang. Wanita ini tampaknya berusia awal 20-an. Dia terlahir dengan kecantikan surgawi, sebanding dengan kecantikan luar biasa seperti Lan Haicheng dan Huang Fufei. Kultivasinya juga sangat bagus, mencapai alam 3 Dao abadi. Jika dia berada di alam abadi tempat Su Fang berasal, dia pasti akan dianggap jenius tiada taraf sama dengan. Namun, Su Fang memperhatikan ada ekspresi khawatir yang tersembunyi di kedalaman mata wanita itu. Jelas sekali, dia menghadapi masalah merepotkan yang sulit diselesaikan. Ketika kamu tersapu oleh turbulensi spasial, kapal harta karun klan Yu kami kebetulan lewat, jadi kami menyelamatkanmu. Kami pikir kamu pasti sudah mati. Jika bukan karena kebaikanku, aku akan mengusirmu. Kapalnya sudah. Sekarang setelah Anda dapat kembali dari kondisi hampir mati, Anda jelas bukan seorang kultivator biasa. Sayangnya, meridianmu rusak dan tubuh fisikmu terluka parah. Kamu hanya akan menjadi orang cacat yang tidak bisa berkultivasi di masa depan, jadi kami tidak bisa terus membawamu. Dalam beberapa hari, ketika kapal harta karun mencapai alam abadi Dao Kota Raja Surga, Anda harus meninggalkan kapal. Apakah Anda hidup atau mati, itu terserah surga. Suara wanita itu dingin dan jauh. Setelah dia selesai berbicara, dia berbalik dan keluar ruangan. Terima kasih telah menyelamatkan hidupku. Su Fang berkata dengan lemah. Gadis kecil di sampingnya berkata, jangan berterima kasih pada adikku. Dia terlihat dingin, tapi dia memiliki hati yang baik. Saat kita bertemu dengan beberapa anak kucing dan anak anjing yang terluka, selama aku memohon pada adikku, dia juga akan menyelamatkan mereka. Anak kucing dan anak anjing. Batuk-batuk. Nafas Su Fang tidak lancar dan dia hampir tersedak. Gadis kecil itu bertanya, hei, siapa namamu? Su Fang berpikir sejenak dan berkata, harta karun surgawi. Harta karun surgawi. Nama itu sungguh norak. Gadis kecil itu cemberut. Nama keluarga saya Yu, nama saya Miao Mei. Adikku adalah Yu Miaoyin. Gadis kecil bernama Yu Miao Mei ini sangat bersemangat. Su Fang dengan cepat memperoleh banyak informasi darinya. Jadi, alam abadi ini adalah tujuan perjalanan Su Fang, wilayah tengah dunia besar. Namun, alam abadi pusat sangat luas. Ada berbagai macam ruang dan waktu, alam material, dan tanah berbahaya, dan tandus yang tak terhitung jumlahnya. Alam abadi tempat Su Fang berada disebut alam abadi surga Dao. Itu berada di tepi alam abadi pusat. Kekuatan terkuat di alam abadi surga Dao disebut Istana Dunia. Ada sekte dan klan budidaya yang tak terhitung jumlahnya di alam abadi. Keluarga Yu Miaoyin berada di alam abadi surga Dao. Di masa lalu, itu dapat dianggap sebagai keluarga budidaya di alam abadi surga Dao. Namun, hal itu telah menurun drastis dan hanya bisa mencegah keluarga tersebut ditelan oleh kekuatan lain. Yu Miaoyin adalah seorang jenius mutlak di keluarga Yu. Bakat kultivasinya luar biasa. Kali ini, keluarga Yu pergi ke alam abadi surga Dao untuk berpartisipasi dalam acara akbar Istana Dunia yang disebut Majelis Kenaikan Surga. Apa yang disebut Majelis Kenaikan Surga adalah kompetisi yang diadakan oleh Istana Dunia untuk memilih para jenius. Para jenius terpilih akan dibina dengan cermat oleh Istana Dunia. Dapat dikatakan bahwa mereka telah mencapai surga dalam satu ikatan. Ketika kapal harta karun keluarga Yu melewati jurang alami, badai spasial tiba-tiba meletus. Su Fang tersapu badai dan diselamatkan oleh Yu Miaoyin. Saat itu, Su Fang tidak berbeda dengan orang mati. Jika bukan karena kebaikan Yu Miaomei dan memohon pada adiknya, Su Fang akan terlempar dari kapal harta karun untuk mengurus dirinya sendiri. Su Fang tetap berada di kapal Yu Jiabao untuk sementara waktu. Jika dia adalah seorang kultivator biasa, luka-lukanya akan membunuhnya bahkan jika dia memiliki 10 nyawa. Untungnya, tubuh fisiknya telah mencapai kesempurnaan dan dia juga memiliki tubuh sejati teratai hitam dan tubuh sejati penakluk naga. Namun, luka Su Fang terlalu serius. Tubuh sejati penakluk naga dan tubuh sejati teratai hitam juga terluka parah dan tidak dapat pulih dalam waktu singkat. Su Fang juga mencoba mengaktifkan Laut Darah Acheron. Siapa yang tahu karena lukanya terlalu serius, dia tidak bisa meruntuhkan tubuh fisiknya dan menggunakan Laut Darah Acheron untuk melahap ramuan tersebut. Dia bahkan tidak bisa menelan dan memurnikan ramuannya. Su Fang hanya bisa mengandalkan kemampuan pemulihan diri dari tubuh sejati penakluk naga dan tubuh sejati teratai hitam. Ketika tubuh fisiknya pulih sampai batas tertentu, dia dapat mempercepat kecepatan pemulihannya. Dalam sekejap, 3 bulan berlalu. Tubuh Su Fang akhirnya bisa bergerak. Luka di tubuhnya tidak terlihat terlalu menakutkan. Namun, kerusakan pada istana Jin dan Dao miliknya sulit dipulihkan dalam waktu singkat. Bahkan meridiannya berada dalam kondisi rusak parah dan sulit untuk mengoperasikan ki aslinya. Yu Miaoyin tidak pernah muncul lagi setelah menunjukkan wajahnya. Namun,
Adiknya, Miao Mei, menemani Su Fang setiap hari untuk berbicara. Tian Bao, kamu sudah banyak pulih. Kamu benar-benar orang yang aneh. Yu Miao Mei tidak muncul selama beberapa hari dan terlihat sangat lemah. Kemampuan kesempurnaan Su Fang menyapu tubuh Yu Miao Mei dan segera mengerutkan kening. Lau berkata dengan terkejut dari batu giok darah di tubuhnya, "Hei, itu sebenarnya tubuh yang sangat langka." Hukum, apakah tubuh yang itu? Su Fang juga merasakan bahwa fisik Yu Miao Mei benar-benar berbeda dari orang biasa. Yang Qi-nya lemah dan Yin Qi-nya bersemangat. Secara logika, orang seperti itu seharusnya tidak dapat bertahan hidup. Su Fang merasakan bahwa di dalam tubuh Yu Miao Mei, terdapat sisa-sisa Qi asli dan obat mujarab atribut yang jelas sekali, dia mengandalkan ini untuk bertahan hidup. Yang disebut tubuh yang adalah tubuh khusus di mana Yin Qi dalam tubuh terlalu berat dan Yang Qi hampir habis. Tubuh yang gadis kecil ini berbeda dari yang lain. Dia seharusnya memiliki garis keturunan klan roh kuno, tapi sangat tipis. Jika garis keturunan klan roh sedang tidur, tidak ada bedanya dengan orang biasa. Namun, garis keturunan klan rohnya sedang bangkit, jadi dia perlu melahap banyak Yang Qi, yang menyebabkan kelelahan Yang Qi-nya. Adiknya jelas-jelas mengundang ahli Qi asli atribut yang untuk mengisi kembali Yang Qi dan ramuannya. Kalau tidak, dia tidak akan bertahan sampai sekarang. Namun, melihat situasinya saat ini, saya khawatir dia tidak akan hidup lebih dari setahun. Su Fang bertanya, Yang Qi-ku seharusnya bisa menyelamatkannya, kan? Tentu saja. Yang Qi yang berasal dari teknik kultivasi tertinggi Anda tidak hanya tak tertandingi di dunia besar, tetapi juga di dunia segudang. Ini sangat membantu klan roh. Garis keturunan klan roh gadis kecil ini mungkin merasakan Yang Qi Anda, jadi dia sangat dekat dengan Anda. Yu Miao Mei telah menyelamatkan nyawa Su Fang, jadi tentu saja Su Fang akan berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkannya. Namun, dia bahkan tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri saat ini, jadi bagaimana dia bisa menyelamatkannya? Su Fang memutuskan untuk menggunakan pil afrodisiak untuk memperpanjang hidupnya terlebih dahulu, dan kemudian menyelamatkan Yu Miao Mei setelah Yang Qi-nya pulih. 1484. Fisik Yu Miao Mei sangat lemah dan tidak dapat menahan kekuatan obat dari pil langit abadi Yin Yang. Dia hanya bisa meminum pil impotensi, yang perlu diencerkan dengan air spiritual. Pil impotensi disempurnakan oleh Su Fang ketika dia berada di dunia kecil. Saat ini, dia tidak memilikinya, jadi dia hanya bisa meminta monster tua Su Tian untuk memperbaikinya. Kemudian, Su Fang menyempurnakan pil impotensi menjadi cairan spiritual dengan teknik transformasi wadah. Setelah mengencerkannya dengan air spiritual, dia memberikannya kepada Yu Miao Mei. Dia memasukkan cairan spiritual ke dalam cangkir minum dan membiarkan Yu Miao Mei meminumnya. Siapa yang menyangka wajah Yu Miao Mei akan penuh kewaspadaan? Tian Bao, kamu memberiku minuman apa? Adikku berkata bahwa beberapa pria sangat jahat, dan mereka berspesialisasi dalam menipu gadis kecil cantik sepertiku. Anda bukan salah satu dari mereka, bukan? Batuk, batuk, batuk. Su Fang hampir tersedak amarahnya. Gadis nakal ini benar-benar memiliki garis keturunan suku roh. Su Fang harus gigit jari dan membujuk Yu Miao Mei untuk meminum cairan spiritual. Setelah lebih dari 10 hari, Yang Qi Yu Miao Mei yang hampir kelelahan pulih sedikit, dan kulitnya menjadi jauh lebih baik. Beraninya kamu menipu Miao Mei dan memberinya obat. Siapa sangka Yu Miao Yin akan datang mencelanya pada hari ini, diikuti oleh seorang pemuda yang sangat tampan. Su Fang berkata dengan ringan, saya baru saja melihat dia lemah dan memberinya beberapa pil. Nona Miao Mei, mengapa berbicara omong kosong dengan orang yang tidak tahu malu? Bunuh saja dia. Pemuda itu mengangkat alisnya, dan matanya bersinar karena niat membunuh. Aura yang ganas dan mengejutkan menyelimuti Su Fang, ingin membunuh Su Fang secara langsung. Orang ini bernama Bai Yusu. Dia bukan anggota keluarga Yu, tapi pelamar Yu Miao Mei. Kali ini, dia membawa kapal harta karun keluarga Yu ke Istana Dunia. Kultivasi pemuda itu juga sangat luar biasa, satu langkah lebih tinggi dari Yu Miao Mei. Dia telah mencapai tingkat alam Dao keempat di alam abadi dunia, dan bisa dianggap sebagai seorang jenius. Yu Miao Mei memohon, kakak, jangan marah. Tian Bao menipuku agar meminum obatnya. Aku meminum obat yang dia berikan padaku dan tidak mengalami koma. Aku jamin dia pasti tidak melakukan apapun padaku. Petik 2. Akan baik-baik saja jika gadis kecil itu tidak memohon, tapi sekarang dia mengatakannya. Mata Yu Miao Yin dingin saat dia berteriak, Tuan Bai, bunuh dia. Bibir Su Fang melengkung setengah tersenyum. Dia memandang pemuda itu seolah sedang melihat seekor semut. Dia bahkan telah membunuh seorang immortal reference sebelumnya, jadi mengapa dia takut pada seorang kultivator realm immortal keempat Dao realm? Melihat sekilas mata Su Fang, hati Yu Miao Yin gemetar. Perasaan bahaya yang tak terlihat muncul di hatinya. Saat Bai Yusu hendak bergerak, Yu Miao Yin tiba-tiba menghentikannya. Tuan muda Bai, harap tunggu. Mari kita dengar apa yang orang ini katakan terlebih dahulu. Jika kamu membunuhku, adikmu akan mati.
Lagi pula, Tuan Muda Bai ini, dia tidak bisa membunuhku. Su Fang berbicara dengan acuh tak acuh, dan dia secara alami mengungkapkan aura mengesankan yang hanya dimiliki oleh seorang ahli. Bai Yusu mencibir, aku bahkan tidak bisa membunuh sampah sepertimu. Lelucon yang luar biasa. Su Fang tidak mau repot-repot memperhatikan orang ini. Dia mengeluarkan sebotol pil afrodisiak dari cincin penyimpanannya dan melemparkannya ke Yu Miaoyin. Dia berkata dengan acuh tak acuh, pil ini bisa menunda penyakit adikmu. Jika kamu tidak percaya padaku, lupakan saja. Pil dari dunia kecil. Yu Miaoyin tidak terkejut. Dia mengambil pil dan menelannya tanpa ragu-ragu. Saat berikutnya, ada sedikit keterkejutan dan keterkejutan di mata Yu Miaoyin yang dalam. Kemudian, dia berkata dengan suara dingin dan mendominasi, berapa banyak pil yang kamu punya? Keluarkan semuanya. Itu saja, Su Fang menjawab dengan dingin. Sikap Yu Miaoyin membuat Su Fang sangat tidak senang. Terlebih lagi, pil afrodisiak adalah pil dari dunia kecil. Paling-paling, mereka bisa menunda yang absolute fisik milik Yu Miaomei. Efeknya sangat terbatas. Tidak ada gunanya mengambil lebih banyak. Bai Yusu berkata dengan tatapan membunuh, Miaoyin menyelamatkan hidupmu. Hidupmu adalah milik Nona Miaoyin. Beraninya kamu bersikap kasar pada Miaoyin. Apakah kamu tidak takut aku akan membunuhmu? Su Fang hanya menutup matanya dan tidak mengeluarkan suara. Tuan Muda Bai, lupakan saja. Yu Miaoyin tidak tahu kenapa, tapi dia agak takut pada Su Fang di dalam hatinya. Dia menarik adiknya keluar dari kamar. Sampah. Tidak peduli apa identitasmu sebelumnya dan betapa perkasanya kamu hanyalah sampah sekarang. Jika kamu tidak mengetahui besarnya langit dan bumi, cepat atau lambat kamu akan mati. Bai Yusu juga melihat bahwa Su Fang agak luar biasa. Namun, dia tidak mengambil hati. Dia mendengus dan mengikuti dengan malu-malu. Ekspresi Su Fang tenang. Perlakuan Yu Miaoyin dan Bai Yusu terhadapnya tidak menyebabkan perubahan sedikit pun pada suasana hatinya. Dengan ranahnya saat ini, apakah itu kultivasi atau Dao Heart, dia adalah eksistensi yang harus dijunjung oleh mereka berdua. Kedua orang ini seperti semut di matanya, dan dia adalah binatang buas. Meski terluka, kedua semut ini mudah dihancurkan. Sekitar setengah tahun kemudian, tubuh fisik Su Fang akhirnya pulih lebih dari setengahnya. Dia sudah bisa menghancurkan tubuh fisiknya, mengolah laut darah musim semi kuning, dan melahap ramuan dan benda spiritual. Di saat yang sama, Gui-Gui juga berubah menjadi air darah untuk membantu pemulihan Su Fang. Dengan cara ini, kemampuan pemulihan Su Fang menjadi luar biasa lagi. Selain ramuan kelas kerajaan, ramuan langit abadi Yin Yang, dan berbagai benda dan sumber daya spiritual, hanya butuh beberapa hari agar tubuh fisiknya pulih sepenuhnya. Yang Qi-nya juga banyak pulih. Namun, benih dunia, istana Dao Langit dan Bumi, asal inti emas, tubuh sejati teratai hitam, dan tubuh sejati penakluk naga tidak dapat sepenuhnya dikembalikan ke kondisi terbaiknya dalam waktu singkat. Yang Qi dan Truki tidak dapat diaktifkan untuk sementara. Namun, Su Fang hanya mengandalkan kekuatan dan kekuatan tubuh fisiknya. Bahkan jika dia tidak mengaktifkan kekuatan lain, dia masih bisa membunuh ahli Saint Immortal Realm biasa. Setelah kejadian hari itu, Yu Miaoyin dan Bai Yusu tidak muncul lagi. Yu Miaomei, yang selalu menemani Su Fang sepanjang hari, juga menghilang. Su Fang diam-diam menggunakan kemampuan alam sempurnanya untuk mengamati fisik yang absolut Yu Miaomei. Setelah gadis kecil itu meminum pil afrodisiak, untuk saat ini tidak ada kelainan. Su Fang tidak berinisiatif mencarinya. Bersenandung gelombang. Pada hari ini, Su Fang sedang duduk bersila di kamarnya untuk berkultivasi. Tiba-tiba, kemampuan alam sempurna miliknya merasakan ratusan penggarap datang dari nebula menuju kapal berharga. Klan Yu sedang dalam masalah kali ini. Su Fang tersenyum tipis. Semua pembudidaya ini memiliki aura yang ganas dan mematikan. Yang jelas, mereka adalah penjahat yang kerap melakukan perampokan. Apalagi di antara orang-orang tersebut, ada seorang pria parubaya berwajah gelap. Kultivasinya telah mencapai puncak alam Dao ke-9. Kekuatannya luar biasa. Sekilas, para penggarap di bawahnya semuanya adalah ahli yang telah mengalami ratusan pertempuran. Meskipun klan Yu juga memiliki ratusan pembudidaya, yang terkuat adalah seorang lelaki tua di alam Dao ke-9. Itu adalah Bai Yusu dan Yu Miaoyin. Yang lainnya jauh lebih lemah dibandingkan pendatang baru. Jelas sekali, mereka bukan tandingan mereka. Setelah menghabiskan setengah dupa, klan Yu akhirnya merasakan bahaya yang mendekat. Klan Yu sesuai dengan namanya sebagai klan budidaya dengan sejarah panjang. Meski sempat terpuruk, namun tetap tenang menghadapi kekacauan. Ia dengan cepat mengaktifkan penghalang kapal berharga itu dan mendesak kapal itu untuk terbang, mencoba melepaskan diri dari kejaran para penggarap. Bajak Laut Bintang Hitam. Mereka adalah bajak laut bintang hitam yang terkenal dari dunia abadi surga Dao. Ketika mereka melihat tanda bintang hitam di antara alis para pendatang baru, para penggarap klan Yu di kapal semuanya terkejut. Bahkan tetua abadi dunia ke-9 dari keluarga Yu memiliki ekspresi muram di wajahnya.
Bajak Laut Bintang Hitam adalah kelompok bandit terkenal di dunia abadi Dao Surga. Pemimpin mereka adalah Kaisar Abadi yang tiada taranya di alam Dao ke-9 dari dunia suci abadi. Terlebih lagi, Bajak Laut Bintang Hitam tidak pernah membiarkan siapapun hidup saat mereka menyerang. Mereka semua kejam dan tanpa ampun. Sekarang klan Yu menjadi sasaran Bajak Laut Bintang Hitam, bagaimana mungkin mereka tidak takut? Orang tua dari klan Yu berkata, Miao Yin, ketika situasinya memburuk, segera bawa Miao Mei dan tinggalkan kapal. Tuan Muda Bai, tolong bantu Miao Yin pergi. Wajah Bai Yusu pucat karena ketakutan tetapi dia tetap memaksakan dirinya untuk tenang dan berkata, Senior jangan khawatir. Denganku di sini, aku pasti akan mengantar Miao Yin dengan selamat ke Istana Dunia. Setelah belasan napas, Bajak Laut Bintang Hitam tiba. Bum bum bum. Bunuh, tinggalkan para wanita dan bunuh semua pria. Kilatan ganas melintas di mata pria berwajah hitam itu saat dia mengeluarkan perintah tanpa ragu-ragu. Bajak Laut Bintang Hitam mengaktifkan kemampuan ilahi mereka atau melepaskan harta dao mereka untuk menyerang kapal harta karun. Kapal klan Yu juga merupakan item dao kelas ekstrim puncak. Setelah diaktifkan oleh batu abadi, pertahanannya luar biasa dan Bajak Laut Bintang Hitam tidak dapat menerobos dalam waktu singkat. Namun, kapal tersebut tidak memiliki kemampuan menyerang. Di bawah serangan sengit Bajak Laut Bintang Hitam, hanya masalah waktu sebelum berhasil ditembus. 1 jam kemudian, penghalang kapal berharga itu hancur lapis demi lapis dan hampir runtuh sepenuhnya. Di mana Miao Mei? Yu Miao Yin tidak melihat adiknya dan wajahnya berubah. Dia melepaskan kemampuan penginderaannya dan menemukan bahwa Yu Miao Mei ada di kamar Su Fang. Yu Miao Yin mengerutkan kening, gadis ini, dia masih peduli dengan hidup dan mati seorang sampah saat ini. Yu Miao Yin segera datang ke kamar Su Fang dengan Bai Yusu mengikuti dari belakang. Melihat penampilan Su Fang, Yu Miao Yin kaget. Setelah sekian lama pulih, meski Su Fang masih terlihat pucat, dia tidak lagi tampak di ambang kematian. Terlebih lagi, mata Su Fang tenang seperti langit berbintang yang dalam. Tidak ada sedikit pun rasa panik. Kemampuan pemulihan yang mengerikan dan kemurahan hati yang luar biasa. Bagaimana mungkin Yu Miao Yin tidak terkejut? Kakak, Tian Bao sangat menyedihkan. Ramuannya juga banyak membantuku. Ayo kita bawa dia bersama kita nanti, oke? Yu Miao Mei memohon pada adiknya. Bai Yusu mencibir, Bajak Laut Bintang Hitam akan datang. Kita bahkan tidak bisa melindungi diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa menanggung beban seperti itu? Kemudian dia berteriak dingin pada Su Fang, sampah, kamu benar-benar hebat. Kamu benar-benar membujuk suster Miao Mei. Apakah kamu yakin aku tidak akan membunuhmu sekarang? Saat ini. Ledakan. Kapal berharga itu bergetar hebat, dan pesonanya hancur dengan suara keras. Kapal berharga yang terbang dengan kecepatan tinggi juga berhenti. Membunuh. Bajak Laut Bintang Hitam dengan aura pembunuh yang mengerikan menyerbu ke kapal berharga itu. Para penggarap keluarga Yu melawan, tetapi perbedaan kekuatan antara mereka dan Bajak Laut Bintang Kegelapan terlalu besar. Segera, beberapa penggarap keluarga Yu meninggal. Bahkan kultivator terkuat dari keluarga Yu, seorang kultivator alam Dao ke-9, terluka parah oleh Kaisar Abadi dari Bajak Laut Bintang Kegelapan. Ayo pergi. Bai Yusu bergegas keluar kamar. Yu Miao Yin mengertakkan gigi dan menarik adiknya. Ketika dia hendak mengikuti, Bai Yusu dikirim terbang kembali dengan ledakan. Dia terjatuh ke tanah dan mengeluarkan seteguk darah. Auranya tiba-tiba melemah. Bajak Laut Bintang Hitam masuk ke dalam ruangan. Itu adalah Kaisar Surgawi Abadi dari alam Dao ke-7. Cahaya mematikan di matanya menyapu seluruh ruangan. Saat melihat wajah Yu Miao Yin dan Yu Miao Mei, mata Bajak Laut Bintang Hitam langsung terbakar karena keserakahan. Bajak Laut Bintang Hitam tertawa terbahak-bahak, keberuntunganku kali ini sangat bagus. Aku benar-benar menangkap 2 wanita cantik, 1 besar dan 1 kecil. Haruskah aku mulai dengan yang besar dan mencicipi yang kecil dulu? Ini sungguh memalukan. Wajah Yu Miao Yin menjadi pucat. Yu Miao Mei sangat ketakutan sehingga dia mundur. 1485. Bunuh 2 orang yang merusak pemandangan ini dulu. Bajak Laut Bintang Hitam menatap Su Fang dan Bai Yusu dengan tajam. Bai Yusu gemetar ketakutan dan bahkan kehilangan keberanian untuk melawan. Dia tidak lagi memiliki kesombongan dan sikap seperti sebelumnya. Pencuri yang tidak tahu malu, aku akan melawanmu. Yu Miao Yin tidak kehilangan semangat kepahlawanannya. Dia membentuk segel dan melepaskan pedang ki dingin, yang melesat ke arah Bajak Laut Bintang Hitam seperti air pasang. Lumayan, aku paling suka wanita yang cerdik. Aku akan mulai darimu. Kemarilah, aku pasti akan sangat mencintaimu, hahaha. Bajak Laut Bintang Hitam mencibir. Setelah membentuk segel, lapisan baju besi abadi hitam seperti cangkang kura-kura muncul di tubuhnya, membentuk pertahanan yang kuat. Pedang Ki Yu Miao Yin mengenai baju besi abadi, tapi itu hanya menyebabkan Suan Guang hitam berkedip. Itu tidak melukai Bajak Laut Bintang Hitam sama sekali. Bajak Laut Bintang Hitam mengulurkan tangannya dan meraih dada Yu Miao Yin. Bang!
Yu Miaoyin tidak punya pilihan selain memblokirnya dengan tangannya yang seperti batu giok. Dia didorong kembali oleh aura yang agung dan kuat. Dia akhirnya berhenti ketika dia bersandar pada Su Fang. Bajak laut bintang hitam ini tidak hanya memiliki kultivasi yang luar biasa, dia juga memiliki baju besi abadi yang kuat dan kekuatan suci yang sangat kuat. Aura Yu Miaoyin tiba-tiba menjadi lesu. Tampaknya serangan bajak laut bintang hitam tidaklah ringan. Jangan sakiti adikku. Yu Miaomei berdiri di depan adiknya. Meski seluruh tubuhnya gemetar, wajahnya masih dipenuhi amarah dan tekad. Bagus sekali, satu besar dan satu kecil, aku akan melakukannya bersama-sama. Mata bajak laut bintang hitam dipenuhi dengan kejahatan. Yu Miaoyin benar-benar putus asa. Bai Yusu mengambil kesempatan ketika perhatian bajak laut bintang hitam tertuju pada saudara perempuan Yu untuk menyelinap keluar ruangan. Saat ini, sebuah tangan menekan punggung Yu Miaoyin. Dia tiba-tiba terkejut dan marah, orang tak tahu malu ini yang menggigit tangan yang memberinya makan. Saya menyelamatkan nyawanya, dan pada saat kritis ini, dia masih ingin memanfaatkan saya. Saat ini, Su Fang sedang duduk bersila di belakangnya. Selain dia, tidak ada orang lain. Saat berikutnya, aura dingin keluar dari tangan itu dan langsung masuk ke tubuh Yu Miaoyin dari punggungnya. Yu Miaoyin juga mengolah ki asli dingin yin. Setelah nafas yang sangat dingin ini memasuki tubuhnya, ki asli Yu Miaoyin tiba-tiba menjadi sangat melimpah dalam sekejap, berubah menjadi kekuatan mengerikan yang sulit dia kendalikan, melonjak dan menderu di tubuhnya. Yu Miaoyin tanpa sadar mengangkat tangan kanannya. Suan Guang yang dingin mengembun menjadi pedang ki dan ditembakkan. Bajak laut bintang hitam tertangkap basah dan menghindar ke samping karena terkejut. Membelanjakan. Cahaya pedang menembus aura bajak laut bintang kegelapan dengan kekuatan yang tak terhentikan dan ditembakkan ke bahu kanannya. Itu menembus armor dan dagingnya dan menembus bagian belakang bahunya. Pedang ki yang menakutkan, ia sebenarnya menyembunyikan kekuatannya. Sama dengan N garis bawah 1. Bajak laut bintang hitam merasa separuh tubuhnya membeku. Dia menatap Yu Miaoyin dengan mata penuh keterkejutan dan keterkejutan. Yu Miaoyin juga melihat tangannya yang seperti batu giok dengan tidak percaya. Kemudian, dia menoleh dan menatap Su Fang yang sedang duduk dengan anggun, memperlihatkan ekspresi seolah-olah dia baru saja melihat hantu. Ternyata di saat kritis, Su Fang mengeluarkan jejak nafas yang sangat dingin dari cermin suci asal dan menyuntikkannya ke tubuh Yu Miaoyin, menyebabkan kekuatannya tiba-tiba meroket. Sayangnya, kekuatan Yu Miaoyin terlalu lemah untuk mengendalikan nafas yang sangat dingin ini. Dia hanya bisa melukai bajak laut bintang hitam. Sepertinya aku harus mengambil tindakan. Su Fang tidak berdaya. Dia bisa mengabaikan hidup dan mati keluarga Yu, tapi saudara perempuan Yu telah menyelamatkan nyawanya. Tidak peduli apa, dia tidak bisa mengabaikannya. Su Fang duduk bersila dan tidak bergerak. Dia memandang bajak laut bintang hitam dan berkata dengan acuh tak acuh, katakan pada pemimpinmu untuk segera meninggalkan kapal harta karun, dan aku akan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Bajak laut bintang hitam terkejut dan langsung tertawa. Dari mana asalmu? Beraninya kamu bersikap sok di depanku. Lihat apakah aku tidak memelintir kepalamu. Begitu suaranya turun, Su Fang berdiri dan mengambil langkah maju. Aku akan meledakkanmu dengan satu pukulan. Bajak laut bintang hitam melancarkan pukulan dengan momentum yang mencengangkan, seolah-olah sebuah gunung bisa runtuh karena pukulannya. Harta karun surgawi, hati-hati. Yu Miaomei berteriak. Ledakan. Tubuh bajak laut bintang hitam meledak dan berubah menjadi genangan darah, berceceran di seluruh dinding. Dampak tabrakan tersebut mengguncang kapal harta karun dengan hebat. Tanda abadi di dinding ruangan juga hancur lapis demi lapis, dan retakan halus muncul. Kekuatan ilahi di tubuhnya saja sudah cukup untuk membunuh ahli kaisar langit dengan satu pukulan. Kekuatannya sangat kuat. Mata Yu Miaoyin dipenuhi dengan keterkejutan. Selain kaget, Bai Yusu lebih kagum dan takut. Pada saat ini, Su Fang, yang dibenci oleh mereka, telah berubah menjadi sampah pemakan manusia dalam sekejap. Wow, harta karun surgawi, kamu sangat kuat. Yu Miaomei membelalakan matanya dan berseru tak percaya. Yu Miaoyin sadar dan berlutut di depan Su Fang. Saya memiliki mata tetapi gagal melihat. Saya tidak tahu bahwa senior adalah ahli tersembunyi yang tiada taranya. Saya kasar kepada senior. Senior, terima kasih telah menyelamatkan saya. Su Fang berkata dengan acuh tak acuh, kamu menyelamatkan hidupku, jadi aku menyelamatkan hidupmu sekarang. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Yu Miaoyin mengertakkan gigi dan berkata, senior, tolong selamatkan keluarga Yu dari bencana ini. Yu Miaomei juga berkata dengan takut-takut, harta karun surgawi, tolong selamatkan keluargaku, oke. Su Fang tersenyum. Karena kamu memintaku untuk menyelamatkan mereka, secara alami aku akan menyelamatkan mereka. Pergi. Su Fang mengeluarkan pedang yang mendalam. Suan Guang ungu di tangannya bersinar, dan pedang yang mendalam melesat keluar dari pintu. Mereka mendengar satu demi satu jeritan menyedihkan di luar.
Setelah sekitar selusin napas kemudian, kapal berharga itu terdiam sama dengan N-1. Astaga! Pedang terbang kembali dari luar pintu, mengelilingi Su Fang, dan dibawa ke telapak tangan Su Fang. Su Fang, sebaliknya, kembali ke tempat duduknya dan memejamkan mata, seolah tidak terjadi apa-apa. Yu Miaoyin dan Bai Yusu terkejut dan curiga. Mereka keluar kamar, tapi tidak ada gerakan untuk waktu yang lama. Apa yang sedang terjadi? Yu Miaomei juga keluar. Dia tercengang dengan pemandangan yang dilihatnya, dan kemudian dia tidak bisa menahan muntah. Lebih dari 100 bajak laut bintang hitam semuanya tewas di tanah. Kepala mereka ditusuk oleh pedang terbang, dan mereka semua terbunuh dalam satu pukulan, termasuk ahli abadi dunia alam Dao ke-9. Pemandangan yang begitu mengerikan membuat semua ahli keluarga Yu tercengang, dan mereka berubah menjadi potongan kayu. Keluarga Yu berterima kasih kepada senior karena telah menyelamatkan hidup kami. Orang tua Daorilem Sein Immortal ke-9 dari keluarga Yu memimpin Yu Miaoyin dan ahli keluarga Yu lainnya ke kamar Su Fang, dan membungkuk hormat untuk berterima kasih padanya. Tidak apa-apa, kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Bubar, aku ingin berkultivasi, jangan ganggu aku. Suara agung Su Fang keluar. Meskipun dia belum sepenuhnya memulihkan kekuatannya saat ini, dengan kemampuan mengejutkan dari roh Valet Ki Dharma untuk mengendalikan harta sihir, sungguh mudah baginya untuk menggunakan pedang mendalam kelas atas untuk membunuh sekelompok kultivator di bawah. Alam suci abadi. Orang-orang keluarga Yu membungkuk dalam-dalam ke kamar, dan kemudian berpencar untuk membersihkan mayat di kapal harta karun. Miaoyin, kenapa kamu tidak masuk untuk melayani senior? Orang tua keluarga Yu diam-diam menatap Yu Miaoyin dengan penuh arti. Niatnya sangat jelas. Jika mereka bisa mencapai ahli seperti itu, tidak hanya Yu Miaoyin, tetapi seluruh keluarga Yu akan bisa bangkit kembali. Mata Yu Miaoyin menunjukkan keraguan, lalu dia menggigit bibirnya, masuk ke kamar dengan tegas dan menutup pintu. Alis Su Fang terangkat, dan dia bertanya, bukankah aku sudah memberitahumu untuk tidak menggangguku? Yu Miaoyin dengan hormat berlutut di tanah, junior punya permintaan. Saya mohon senior untuk menyelamatkan Miao Mei. Junior bersedia membayar berapapun harganya. Berapapun harganya. Su Fang tertegun, lalu dia menunjukkan senyuman tipis. Wajah Yu Miaoyin memerah, lalu dia berkata dengan tegas, iya, selama senior bisa menyelamatkan nyawa junior, junior bersedia membayar berapapun harganya. Pada saat ini, Lao berkata dari dalam tubuhnya, Su Fang, gadis ini tidak buruk. Peri Xuanxin tidak ada di sisimu, mengapa kamu tidak membawanya dan menyelesaikan masalah fisiologismu? Di masa depan, domain abadi ini tidak akan terlalu membosankan. Su Fang mengabaikan nasihat Lao, dan kemudian menatap Yu Miaoyin, kamu menyelamatkan hidupku, dan aku juga sangat menyukai Miao Mei. Kamu tidak perlu mengatakan apa-apa, aku secara alami akan menyelamatkannya. Kamu tidak perlu melakukannya membayar berapapun harganya. Senior, kamu adalah ahli yang tiada taranya. Bagaimana kamu bisa melakukan ini? Yu Miaoyin tiba-tiba berdiri dari tanah, dan matanya menunjukkan kemarahan. Su Fang tidak bersalah, dan dia berkata dengan heran, apa yang saya lakukan? Miao Mei masih muda. Jika senior membutuhkan seseorang untuk melayani Anda, saya. Meskipun tingkat kultivasi saya tidak layak disebutkan di mata senior, saya masih memiliki kecantikan. Terlebih lagi, saya masih perawan. Saya bersedia melakukan yang terbaik untuk itu. Melayani senior. Senior, tolong lepaskan Miao Mei. Saat Yu Miaoyin berbicara, dia melepaskan ikatan jubah Daoisnya, memperlihatkan tubuh gioknya yang anggun dan menggoda. Su Fang kaget dan tertegun. Kemudian dia melambaikan tangannya tanpa daya dan berkata, saya suka Miao Mei. Saya menyukainya sebagai seorang adik perempuan. Bagaimana saya bisa memiliki pikiran kotor seperti yang Anda pikirkan? Mungkinkah di dalam hatimu, aku adalah orang yang rendah diri seperti itu? Pakai bajumu. Jika kamu dilihat oleh orang lain, kesucianmu akan hancur. Yu Miaoyin tersipu dan segera mengenakan jubah Daoisnya. Dia sangat malu. Maka junior tidak akan mengganggu senior. Yu Miaoyin hendak pergi dengan panik. Tunggu, Su Fang tiba-tiba berkata. Senior, apakah kamu berubah pikiran? Yu Miaoyin menatap Su Fang dengan heran, dan sedikit keterkejutan muncul di matanya. Su Fang mengupas untaian 9 yin qi dingin dari cermin suci asal, memadatkannya menjadi bola energi, dan memasukkannya ke dalam jimat rune, lalu menyerahkannya kepada Yu Miaoyin. Ambil dan kembangkan. Setidaknya itu bisa membantumu menerobos wilayahmu saat ini. Su Fang berkata dengan ringan. Merasakan qi dingin di jimat rune, Yu Miaoyin sangat senang. Saat ini, Yu Miaomei masuk. Melihat penampilan adiknya yang acak-acakan, dia menunjukkan ekspresi curiga. Kakak, ada apa? Tian Bao, apakah kamu baru saja menindas saudara perempuanmu? Sua. Wajah Yu Miaoyin sangat merah hingga hampir meneteskan darah. Dia menundukkan kepalanya dan bergegas keluar kamar. Karena panik, kepalanya hampir terbentur pintu. Di dalam ruangan.
Yu Miaomei mengedipkan mata pada Su Fang dan berbisik, Tianbao, kenapa kamu tidak menjadi saudara iparku? Aku bisa membantumu. Adikku sangat kuat dan sangat terkenal di dunia abadi surga Dao. Banyak orang jenius yang tiada taraf mengelilinginya sepanjang hari. Lau kembali tertawa terbahak-bahak di batu giok darah. Su Fang sangat tertekan dan hanya menutup matanya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Yu Miaoyin keluar kamar dan merapikan jubahnya. Memikirkan apa yang baru saja terjadi, lapisan merah muncul di wajah cantiknya. Lalu dia menghela nafas, dan sedikit kekecewaan muncul di matanya yang dalam. Bakat dan penampilan kultivasi Yu Miaoyin cukup terkenal di dunia abadi Dao Surga. Pria mana yang tidak tergerak olehnya? Kali ini, dia telanjang bulat dan masih tidak bisa menggerakkan Su Fang. Hal ini membuat Yu Miaoyin merasa sangat frustasi di dalam hatinya. Pasangan yang berzina ini. Di kejauhan, Bai Yusu yang selama ini memperhatikan, melihat penampilan Yu Miaoyin, dan matanya terbakar karena cemburu dan benci. 1486. Kapal harta karun klan Yu melakukan perjalanan melalui kehampaan selama sekitar 1 bulan. Suara terkejut dan gembira datang dari salah satu ruangan di kapal, mengejutkan semua orang di klan Yu. Kemudian, aura yang sangat dingin membubung ke langit. Ki spiritual langit dan bumi di angkasa tertarik oleh kekuatan yang samar-samar terlihat. Ia melonjak menuju kapal berharga itu dengan momentum tsunami. Nona sulung telah menerobos ke alam abadi dunia keempat. Nona tertua telah berkultivasi kurang dari 200.000 tahun, dan tanpa sumber daya dari kekuatan besar lainnya, dia menerobos ke alam abadi dunia keempat dengan bakatnya sendiri. Ada harapan bagi klan Yu untuk mendapatkan kembali kejayaannya. Semua orang di klan Yu berdiskusi dengan penuh semangat. Su Fang tiba-tiba membuka matanya dan berseru, Luo berkata dari batu giok darah, bakat Yu Miaoyin luar biasa. Kamu juga memberinya 9 yin qi di cermin suci asal. Rasanya tidak aneh baginya untuk naik ke level berikutnya, kan? Mata Su Fang berbinar. Dia mentransmisikan suaranya dengan roh primordialnya, Luo, aku tidak terkejut bahwa Yu Miaoyin berhasil menembus alam abadi dunia keempat. Itu adalah teknik yang dia gunakan untuk melahap energi spiritual langit dan bumi. Itu benar. Dalam kehampaan di luar alam abadi, energi spiritual langit dan bumi sangat tipis. Dengan alam abadi dunia keempatnya, mustahil baginya untuk membangkitkan energi spiritual langit dan bumi di area seluas itu. Luo, teknik yang digunakan Yu Miaoyin mirip dengan teknik pencerahan ethereal, alam ethereal. Pencerahan halus, sama dengan N-1. Apakah klan Yu berhubungan dengan guru spiritual ethereal? Mungkin, kita akan tahu setelah bertanya. Su Fang juga sangat terkejut. Tiba-tiba, dia benar-benar tidak menyangka Yu Miaoyin bisa menggunakan dao ilusi pencerahan halus. Meskipun ada perbedaan besar antara dia dan Su Fang, dan pemahamannya tentang intisari ethereal tidak cukup dalam, tidak ada keraguan bahwa itu adalah intisari ethereal. Kemajuan Yu Miaoyin ke alam abadi dunia keempat tidak diragukan lagi merupakan masalah besar bagi klan Yu. Oleh karena itu, kapal harta karun berhenti di kehampaan dan menunggu Yu Miaoyin menyelesaikan kemajuannya. Setengah bulan kemudian, Yu Miaoyin keluar dari kamar. Auranya tidak lagi berada di alam abadi dunia ketiga, tetapi di alam abadi dunia keempat. Selamat, Miaoyin karena telah maju ke alam abadi dunia keempat dalam sekali jalan. Dengan peningkatan seperti itu, Anda pasti akan terbang ke langit di majelis kenaikan surgawi. Bai Yusu adalah orang pertama yang berjalan untuk memberi selamat, nadanya penuh sanjungan. Terima kasih, Guru Bai, atas pujian Anda. Saya cukup beruntung bisa mencapai level berikutnya karena senior Tianbao. Tanpa bantuannya, bahkan jika saya berkultivasi dalam isolasi selama 10.000 tahun, saya tidak akan mampu menerobos begitu saja. Dengan cepat. Yu Miaoyin tersenyum tipis. Setelah itu, dia tidak lagi memperhatikan kerumunan itu dan berjalan menuju kamar Su Fang. Kata-kata Yu Miaoyin mengejutkan semua orang. Mengaktifkan pedang terbang, dia membunuh ratusan bajak laut luar angkasa yang ganas secara instan. Pada saat ini, dia bahkan membantu Yu Miaoyin untuk dengan mudah maju ke alam keempat dunia abadi. Senior, harta karun surgawi, ini sungguh tak terduga. Klan Yu beruntung kali ini. Saya harap Miaoyin dapat memanfaatkan kesempatan ini. Bahkan jika dia harus menjadi pelayan di depan senior harta karun surgawi itu akan memberi peluang besar bagi klan Yu. Orang tua dari klan Yu punya ide. Dia secara tidak sengaja menyelamatkan orang yang sekarat dan tidak menyangka hal itu akan membawa manfaat besar bagi klan Yu. Klan Yu benar-benar telah mengambil harta karun. Melihat kamar tempat Su Fang menginap, mata Bai Yusu terasa dingin. Junior Yu Miaoyin menyapa senior. Yu Miaoyin datang ke pintu dan berbicara dengan hormat. Masuk, suara acuh tak acuh Su Fang terdengar dari dalam ruangan. Mata Yu Miaoyin dipenuhi dengan keterkejutan saat dia masuk ke ruangan dengan langkah ringan. Su Fang membalik tangannya dan mengeluarkan puluhan ribu ramuan langit abadi Yin yang tingkat tertinggi. Dia menembakkan Suan Guang dan mengirimkannya ke Yu Miaoyin.
Ini ramuan langit abadi Yin Yang. Dan itu adalah ramuan langit abadi Yin Yang tingkat tertinggi. Yu Miaoyin sebenarnya mengenali ramuan langit abadi Yin Yang. Itu benar, ini adalah ramuan langit abadi Yin Yang. Bagaimana kamu mengenalinya? Su Fang bertanya dengan heran. Kamar dagang Ola Bintang Besar mempunyai ramuan langit abadi Yin Yang. Namun, harganya sangat mahal. Selain eselon atas istana dunia, para murid inti dan para jenius tiada taraf itu hanya kadang-kadang diberi hadiah. Senior memberiku begitu banyak sekaligus, dan semuanya adalah ramuan tingkat tertinggi. Bagaimana saya bisa menerimanya? Yu Miaoyin buru-buru menolak. Tidak apa-apa, aku masih punya lebih banyak ramuan langit abadi Yin Yang. Su Fang melambaikan tangannya. Ramuan langit abadi Yin Yang datang darinya. Dia tidak memiliki cabang lain. Kenapa dia peduli dengan hal ini? Yu Miaoyin menyimpan ramuan itu dengan senang hati. Wajahnya memerah karena kegembiraan saat dia mengusap dadanya. Hatinya tidak tahan setelah menerima manfaat sebesar itu secara tiba-tiba. Yu Miaoyin awalnya adalah wanita cantik yang tiada taranya. Tindakannya saat ini menyebabkan jantung Su Fang berdebar kencang. Pada akhirnya, hal itu menuai semburan ejekan dari Lau. Hehe, kenapa kamu berpura-pura menjadi senior? Kamu hanya bisa melihat tapi tidak bisa makan kecantikan yang luar biasa. Kamu pantas mendapatkannya. Su Fang sudah belajar untuk mengabaikan kesembronoan Lau. Dia memandang Yu Miaoyin dan berkata, encerkan ramuan langit abadi Yin Yang dengan air spiritual dan biarkan Miao Mei meminumnya. Setelah 1 tahun, saya akan menemukan cara untuk menyembuhkan fisik pengakhiran yang miliknya. Terima kasih, Senior Tianbao. Yu Miaoyin kembali gembira. Dia hendak membungkuk lagi ketika Su Fang melambaikan tangannya untuk menghentikannya. Nona Yu, ada yang ingin kutanyakan padamu. Mendengar nada serius Su Fang, Yu Miaoyin buru-buru menjawab, selama itu adalah sesuatu yang aku tahu, aku pasti akan memberitahumu. Su Fang menatap mata Yu Miaoyin dan berkata dengan anggun, dari mana kamu mendapatkan pencerahan sejati yang sangat halus? Yu Miaoyin langsung terlihat seperti tersambar petir. Wajahnya menjadi pucat dan dia berdiri di sana dengan linglung, tidak dapat berbicara untuk waktu yang lama. Aku tidak tahu apa itu pencerahan sejati etiril. Aku khawatir senior salah, Yu Miaoyin tergagap. Su Fang tersenyum tipis dan mengaktifkan gumpalan etiril Truki. Setelah membentuk segel, dia mengendalikan spirit ki di dalam ruangan dan menciptakan ruangnya sendiri dari udara tipis. Kamu, bagaimana kamu mengetahui alam primordial etiril? Yu Miaoyin terkejut dan memandang Su Fang dengan tidak percaya. Karena Anda mengetahui tentang alam primordial etiril, jelaslah bahwa pencerahan sejati etiril Anda tidak berasal dari domain abadi tempat saya berasal. Di domain abadi itu, ada banyak orang yang mengetahui tentang pencerahan sejati etiril. Banyak orang yang telah menguasai etiril True Enlightenment etiril All Laos Dao. Namun, saya satu-satunya yang telah menguasai etiril primordial realm. Itu karena etiril primordial realm adalah kemampuan ilahi luar biasa yang saya pahami dari etiril True Enlightenment. Selanjutnya, alam primordial etiril yang Anda gunakan memiliki semacam perasaan yang masuk akal. Jelas sekali bahwa Anda tidak memahaminya sendiri. Sebaliknya, Anda memperoleh alam primordial etiril yang dipahami orang lain dari catatan kuno. Anda hanya menggaruk permukaan setelah budidaya. Entah klan Anda terkait dengan guru spiritual etiril atau penerusnya, atau Anda telah memperoleh catatan kuno yang mencatat alam primordial etiril. Menurut penilaian saya, yang pertama lebih mungkin terjadi. Kata-kata Su Fang menyebabkan Yu Miaoyin sangat terkejut sekali lagi. Nenek moyang klan Yu meninggalkan pesan bahwa pencerahan sejati etiril tidak boleh diungkapkan kepada orang luar. Tolong tebus junior ini karena tidak memberitahumu. Yu Miaoyin berlutut di tanah, menunggu Su Fang melepaskan amarahnya pada guntur. Tanpa diduga, Su Fang berkata dengan acuh tak acuh, saat itu, Kaisar Manusia mengembangkan pencerahan sejati etiril dan memahami etiril All Laos Dao. Pada akhirnya, dia membawa bencana yang fatal. Klan Yu memiliki rahasia dari pencerahan sejati yang sangat halus. Secara alami, ini dijaga ketat dan tidak boleh diungkapkan untuk mencegah pemusnahan klan Yu. Saya bisa memahami ini. Selanjutnya, saya sangat menghormati guru spiritual etiril yang menciptakan pencerahan sejati etiril. Tentu saja, saya tidak akan mempersulit orang-orang yang berhubungan dengannya. Karena kamu tidak mau memberitahuku, aku tidak akan memaksamu. Pergi. Yu Miaoyin memandang Su Fang dengan heran. Untuk kemampuan ilahi tertinggi, bahkan para ahli tertinggi yang biasanya tinggi dan perkasa akan langsung menunjukkan taring ganas mereka dan tidak ragu untuk menggunakan metode kejam untuk merebutnya. Yu Miaoyin awalnya mengira Su Fang pasti akan menginterogasinya, atau bahkan memusnahkan seluruh klan Yu. Bukan tidak mungkin dia melakukan hal tersebut. Dia tidak menyangka bahwa dia akan melepaskannya begitu saja. Bagaimana mungkin Yu Miaoyin tidak terkejut? Terima kasih banyak atas pengertian seniornya. Junior ini akan memintanya pergi. Yu Miaoyin meninggalkan ruangan dengan rasa terima kasih. Saat ini, Luo Zai berkata, apa, hatimu melunak? Anda mungkin bisa mendapatkan petunjuk tentang 10.000 manifestasi Dharma Surgawi dari klan Yu.
Namun, Anda melepaskan kesempatan yang begitu besar. Sekali lagi, Anda telah membuktikan sifat nafsu Anda. 10.000 manifestasi Dharma Surgawi. Ia memiliki kemampuan untuk memadatkan materi dalam kekacauan dan mengubahnya menjadi kenyataan. Menurut guru spiritual ethereal, 10.000 manifestasi Dharma Surgawi adalah karya hidupnya. Ia mampu menyerap materi misterius dari galaksi kacau di kedalaman kehampaan dan akhirnya membangun sebuah planet di kehampaan yang luas. Su Fang selalu ingin menemukan 10.000 manifestasi Dharma Surgawi dari dunia kecil hingga dunia besar. Namun, dia tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Selain itu, kemampuan Dharma Surgawi 10.000 manifestasi memungkinkan Su Fang memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang Dao ilusi dan realitas. Itu sangat membantu pengembangan dunianya sendiri. Kali ini, dia pasti telah menemukan rahasia klan Yu. Namun sayang jika dibiarkan begitu saja. Su Fang berkata dengan acuh tak acuh, saya sudah memiliki banyak harta karun tertinggi di tangan saya. Mengapa saya harus memaksakan harta orang lain? Apa yang menjadi milikku pada akhirnya akan menjadi milikku. Jika itu bukan milikku, aku tidak akan bisa mendapatkannya meskipun aku memaksanya. Luo Zai menjadi serius. Pikiranmu sangat terbuka. Aku sangat menghormatimu. Kamu benar. Di jalur kultivasi, Anda harus memberikan segalanya untuk apa yang harus Anda perjuangkan. Jika Anda memaksakan sesuatu yang tidak seharusnya, justru akan merugikan nasib Anda sendiri. Senior harta karun surgawi yang misterius itu tidak hanya mengetahui bahwa klan Yu memiliki pencerahan sejati dari ethereal, namun dia juga mengembangkan sendiri pencerahan sejati dari ethereal. Dia bahkan mengendalikan alam primordial ethereal. Mendengar kata-kata Yu Miaoyin, tetua klan Yu terkejut. Dia gemetar seolah hari kiamat telah tiba. Yu Miaoyin membujuknya, pemimpin klan, jangan khawatir. Senior harta karun surgawi tidak berniat menginginkan pencerahan sejati dari klan Yu. Hati manusia tidak dapat diprediksi. Siapa yang dapat mengetahui pikiran sebenarnya? Tetua klan Yu menggelengkan kepalanya. Wajahnya penuh kekhawatiran. Setelah beberapa saat merenung, mata tetua klan Yu tiba-tiba berbinar. Ada caranya. Jika senior harta karun surgawi menjadi salah satu dari kita tidak perlu khawatir dia mengetahui rahasia pencerahan ethereal sejati klan Yu. Betul, inilah caranya. Salah satu dari kami. Yu Miaoyin tercengang pada awalnya. Lalu, dia tersipu. Senior harta karun surgawi sungguh tak terduga. Dia pastilah seorang ahli kaisar abadi yang telah berkultivasi selama jutaan tahun. Meskipun dia sudah agak tua, tidak memalukan bagimu untuk menikah dengannya. Yu Miaoyin berkata dengan lemah, bahkan jika aku memiliki perasaan padanya, dia tidak berperasaan. Tetua Yu Klan mengungkapkan senyuman licik. Sangat mudah bagi seorang pria untuk mengejar seorang wanita. Sangat mudah bagi seorang wanita untuk mengejar seorang pria. Miaoyin, selama kamu memiliki keberanian, mengapa kamu tidak perlu khawatir tidak dapat menarik harta karun surgawi ke dalam Yu kita? Klan 1487. Di dalam ruangan di salah satu ujung kapal. Up. Yu Miaoyin, kamu jalang. Kamu menyia-nyiakan semua usahaku untukmu, dan sekarang kamu memberikannya pada sampah yang tidak diketahui asalnya. Bai Yusu mengertakkan gigi dan wajah tampannya berubah menjadi ganas. Tiba-tiba, Bai Yusu membentuk segel tangan dengan ekspresi ganas, dan roh baru lahir seorang pria parubaya muncul dari Suan Guang miliknya. Roh pria parubaya yang baru lahir itu berbicara dengan suara yang agung, Yusu, ada apa? Nada suara Bai Yusu tajam. Paman, aku ingin kamu membunuh seseorang. Apakah kamu tidak mengganggu gadis di keluarga Yu itu sepanjang hari? Orang seperti apa yang perlu saya bunuh secara pribadi? Mungkinkah kamu cemburu pada seseorang? Bagaimana aku bisa membunuh orang seperti itu? Aku tidak mendekati keluarga Yu karena Yu Miaoyin, tapi karena rahasia mengejutkan keluarga Yu. Saya tidak sengaja mengetahui dari catatan kuno bahwa nama belakang guru spiritual ethereal adalah Yu. Kitab suci yang ethereal. Mata roh pria parubaya yang baru lahir itu bersinar dengan cahaya yang menakutkan. Itu benar. Saya dapat memastikan bahwa keluarga Yu adalah keturunan guru spiritual ethereal. Setelah ini selesai, saya akan memberi Anda bagian dari kitab suci ethereal dan warisan guru spiritual ethereal. Bagaimana dengan itu? Kepada siapa kamu menceritakan rahasia ini? Tidak peduli betapa bodohnya saya tidak akan sebodoh itu menceritakan rahasia seperti itu kepada orang lain. Selain kamu, aku bahkan tidak memberi tahu ayahku. Bagus sekali. Saya akan segera ke sana. Semangat pria parubaya yang baru lahir menghilang. Bibir Bai Yusu membentuk senyuman sinis. Tian Bao, mari kita lihat bagaimana kamu akan memperebutkan wanitaku dengan pamanku. Kapal keluarga Yu terbang kembali ke dunia abadi surga Dao. Alam naga sejati. Di dojo budidaya, air darah yang panjangnya lebih dari 3.000 kaki menjadi bergejolak dan luas seperti sebelumnya. Itu terbakar dengan api kehidupan. Suara mendesing. Tubuh asli Su Fang mengembun di dalam air berdarah. Tubuh fisik, meridian, dan aura kehidupan saya semuanya telah pulih ke kondisi puncaknya.
Inti emas asal dan istana langit dan bumi Dao saya juga telah pulih dengan pesat. Su Fang bergumam pada dirinya sendiri dengan ekspresi gembira. Dapat pulih sedemikian rupa dalam waktu kurang dari setengah tahun setelah menerima luka parah seperti itu, bisa dikatakan sangat menantang. Selain tubuh fisik yang sempurna, tubuh sejati teratai hitam, dan tubuh sejati penakluk naga, ada alasan penting lainnya. Itu adalah Dao besar pemurnian Kaisar Tianbao. Itu karena dia telah memahami Dao besar pemurnian sehingga tubuh fisik Su Fang dan istana Dao langit dan bumi menjadi lebih stabil dan dapat menahan kekuatan ledakan diri yang mulia abadi Jixing. Karena itulah Su Fang dapat dengan cepat merekonstruksi tubuh dan meridiannya. Bahkan asal inti emasnya dan istana Dao langit dan bumi sebagian besar telah pulih. Masih ada beberapa celah pada inti emas asal, dan istana Dao langit dan bumi belum sepenuhnya pulih. Tidak mungkin meridian yang baru lahir dalam waktu dekat. Kerusakan pada inti emas asal dapat disembuhkan dengan cepat dengan melahap ki sejati, inti emas, atau benda roh dari ahli lainnya. Istana Dao langit dan bumi sedikit bermasalah. Dunia saya sendiri belum terbentuk dan terguncang. Jika saya tidak pulih tepat waktu, itu akan mempengaruhi fondasi kultivasi saya. Kerusakan istana Dao langit dan bumi membuat hati Su Fang berat. Saya ingin tahu bagaimana situasi roh primordial kedua saya. Su Fang juga sangat mengkhawatirkan roh primordial kedua miliknya. Bas gelombang. Kemampuan tahap kesempurnaannya yang hebat merasakan bahwa kekuatan penginderaan yang sangat kuat telah melewati kapal harta karun. Basis budidaya orang ini setidaknya berada di alam abadi 7 Dao Sein. Pantas saja dia berani merasakan kapal berharga keluarga Yu dengan begitu berani. Meskipun seorang kultivator alam abadi suci tidak dianggap sebagai eksistensi puncak di wilayah surgawi pusat, mereka masih dianggap sebagai ahli yang tiada taranya. Sekarang setelah ahli Sein Immortal Realm tiba-tiba muncul dan merasakan kapal berharga itu, Su Fang langsung disiagakan. Kemudian, Su Fang merasakan seorang kultivator menerobos udara dan muncul lebih dari 100 mil di depan kapal berharga itu. Dia berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Itu adalah pria yang memakai topeng hitam. Dia mengenakan pakaian bajak laut bintang hitam. Ada ahli dari bajak laut bintang hitam di depan. Bersiaplah. Su Fang tidak menaruh hati pada ahli alam abadi 7 Dao Sein. Dia mengirimkan peringatan kepada Yu Miaoyin melalui Naschen spiritnya. Kemudian, Su Fang keluar dari kamar dan menuju haluan kapal. Anggota keluarga Yu berkumpul di belakang Su Fang. Dengan adanya ahli tak tertandingi seperti senior Tianbao, mereka tidak lagi panik seperti sebelumnya. Bahkan Yu Miaomei keluar untuk menonton pertunjukan tersebut. Namun, ketika ahli dari bajak laut bintang hitam muncul di hadapan mereka, lelaki tua dari keluarga Yu merasakan bahwa aura orang ini tidak berwujud. Dia tidak bisa melihat basis kultivasi orang ini. Seorang ahli alam suci abadi. Orang ini adalah ahli Sein Immortal Realm. Mungkinkah dia adalah Crow Star Bandit yang legendaris dan misterius? Seruan lelaki tua dari keluarga Yu membuat semua orang gugup. Mereka semua memandang Su Fang. Bai Yusu mengejek dari samping, jangan khawatir. Dengan adanya Tianbao Senior, bahkan seorang ahli yang mulia surgawi yang legendaris pun akan dengan mudah dihancurkan, apalagi seorang kaisar surgawi belaka. Tiba-tiba gelombang. Su Fang mengangkat alisnya dan menatap Bai Yusu. Bai Yusu merasakan hawa dingin di hatinya, tapi wajahnya tetap tenang. Anggota keluarga Yu, beraninya kamu membunuh bawahanku. Mati. Pakar dari bajak laut bintang hitam berkata dengan dingin. Kemudian, seperti embusan angin, dia terbang dengan aura halus. Seolah-olah dia telah menyatu dengan langit dan bumi. Dia menyerang kapal berharga itu dengan aura alam yang agung. Bajak laut bintang hitam sebenarnya memiliki aura yang mengesankan. Itu benar-benar tidak terduga. Su Fang mengangkat sudut mulutnya dan mengejek. Ternyata Su Fang sudah merasakan aura ahli dari bajak laut bintang hitam ini sangat mirip dengan Bai Yusu. Jelas sekali bahwa ahli Kaisar Langit Alam Abadi 7 Dao Sein ini bukanlah bajak laut bintang hitam. Dia adalah seorang ahli dari keluarga yang disewa Bai Yusu untuk membunuh Su Fang. Senior Tianbao, apakah Anda ingin mengaktifkan arai pertahanan kapal yang berharga itu? Orang tua dari keluarga Yu memandang Su Fang dengan suara gemetar. Dia terintimidasi oleh aura ahli dari keluarga Bai yang menyamar sebagai bajak laut bintang hitam. Suara mendesing gelombang. Su Fang melangkah keluar dari haluan kapal dan menyerang bajak laut bintang hitam dengan aura yang mendominasi. Kamu pikir kamu bisa mengalahkanku hanya karena kamu bisa membunuh Realm Celestial dengan satu pukulan. Saya akan memberitahu Anda seperti apa Kaisar Langit itu. Wu Xingdao dengan cepat membuat serangkaian segel tangan, lalu meraih kekosongan itu. Dalam sekejap, semua aura di langit dan bumi dikendalikan olehnya. Itu membentuk gelombang turbulen yang menekan Su Fang. Namun, Su Fang seperti kapal perang yang menerobos ombak. Dia merobek aura alam dan menyerang ahli dari keluarga Bai. Jadi, Anda adalah seorang kultivator yang mengkultivasi tubuh fisik. Anda sungguh luar biasa. Pakar dari keluarga Bai mengepalkan tangannya. Meski auranya tidak terlalu kuat,
ia memberikan perasaan bahwa ia bisa menghancurkan segalanya. Bam! Tinju mereka bertabrakan dan menimbulkan ledakan besar. Ledakan! 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 Pakar dari keluarga Bai didorong mundur beberapa meter. Auranya juga hancur. Di sisi lain, Su Fang didorong mundur ratusan kaki. Dia berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Menarik. Ini adalah pertama kalinya Su Fang bertarung dengan Kaisar Surgawi dari wilayah Surgawi Pusat. Dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya, dia juga tidak menggunakan kemampuan ilahi apapun. Tidak mengherankan kalau dia berada dalam posisi yang dirugikan. Yang mengejutkan Su Fang adalah ahli dari keluarga Bai itu jauh lebih kuat daripada 7 Dewa Suci Dao dari wilayah Surgawi tempat dia berada. Selain metode kultivasi dan kemampuan ilahi, alasan utamanya adalah karena wilayah Surgawi terletak di wilayah Surgawi Pusat dunia besar. Spirit ki alami langit dan bumi jauh lebih berlimpah daripada wilayah Surgawi tempat Su Fang berada. Oleh karena itu, ki sejati para kultivator di sini jauh lebih kuat. Mereka mengekstraksi esensi dari langit dan bumi dan meminjam energi dari bintang-bintang. Kemampuan ilahi mereka jauh lebih kuat. Pakar dari keluarga Bai berkata dengan nada meremehkan, saya pikir Anda adalah seorang ahli yang tiada taranya. Jadi, Anda sangat lemah. Saya mendengar bahwa Anda menggunakan pedang mendalam yang tiada taranya untuk membunuh lebih dari 100 bawahan saya. Mengapa kamu tidak mengeluarkan pedang terbangmu? Saya memiliki beberapa artefak Dao yang tiada taranya, tetapi Anda tidak memenuhi syarat untuk saya menggunakannya. Pedang terbang tingkat rendah sudah cukup untuk menanganimu. Astaga, astaga. Su Fang menembakkan lebih dari selusin pedang terbang tingkat rendah dalam satu tarikan napas. Kamu sebenarnya bisa mengendalikan lebih dari selusin pedang terbang tingkat rendah pada saat yang sama. Kamu benar-benar hebat. Namun, tidakkah kamu pikir kamu bisa berurusan denganku dengan potongan besi tua ini? Pakar dari keluarga Bai mencibir. Apakah lebih dari selusin tidak cukup? Su Fang tersenyum acuh tak acuh dan menembakkan lebih dari 100 pedang terbang. Mereka membentuk sungai pedang ki yang mengalir menuju ahli dari keluarga Bai. Mata ahli dari keluarga Bai berubah. Dia membalik tangannya dan mengeluarkan kipas bulu. Setelah mengaktifkannya, Suan Guang hijau mekar. Itu adalah artefak Dao tingkat tertinggi. Kipas bulu itu mengipasi Su Fang dengan lembut, memicu angin kencang yang dibentuk oleh energi alam. Itu seperti air pasang yang mengamuk. Sepertinya pedang terbang saja tidak cukup. Astaga, astaga. 1000 pedang terbang. Mata para ahli keluarga Bai dipenuhi dengan keterkejutan. Sulit dipercaya. Ini adalah pertama kalinya para penggarap dari keluarga Yu melihat tidak, mereka bahkan belum pernah mendengarnya, seorang penggarap yang dapat mengendalikan begitu banyak pedang terbang pada saat yang bersamaan. Terlebih lagi, pedang terbang ini tidak ditembakkan begitu saja. Sebaliknya, setiap pedang terbang diaktifkan secara ekstrim. Pedang ki terkondensasi menjadi sungai pedang, membentuk kekuatan ilahi yang menakutkan yang bahkan lebih mengejutkan daripada artefak Dao tingkat tertinggi. Kemampuan kontrol luar biasa seperti apa yang dibutuhkan. Adapun Bai Yusu, wajahnya awalnya penuh kebanggaan. Namun, setelah melihat pemandangan ini, wajahnya menjadi pucat. Dalam sekejap, aura menakutkan dari ahli kipas bulu keluarga Bai terkoyak oleh sungai pedang. Pakar dari keluarga Bai langsung ditelan oleh sungai pedang. Pertahanan aura yang kuat dari ahli Sein Immortal langsung hancur seperti kertas. Kemudian, tubuhnya dicincang menjadi pasta daging dengan pedang tajam ki. Kapal harta karun itu terdiam. Su Fang berjalan santai dan tiba di tempat ahli dari keluarga Bai meninggal. Setelah membentuk segel, dia mengaktifkan kekuatan ilahi dari alam primordial ethereal dan mengumpulkan semua ki dan darah ahli dari keluarga Bai. Dia memadatkannya menjadi butiran darah seukuran kepalan tangan dan menyerapnya ke dalam tubuhnya dengan lambaian tangannya. Su Fang bahkan tidak melepaskan inti emas yang hancur. Ini semua adalah sumber daya budidaya yang bagus. Sayangnya, mereka hanya berada di alam abadi 7 Dao Sein. Itu tidak terlalu berguna bagi Su Fang untuk memulihkan asal inti emasnya. Namun, sekecil apapun nyamuknya, ia tetaplah daging. Dia hanya bisa puas dengan mereka untuk saat ini. Para pembudidaya dari keluarga Yu di kapal harta karun terkejut saat melihat pemandangan ini. Harta karun surgawi senior, tidak mengumpulkan inti emas dan esensi darah para kultivator untuk bersenang-senang. Hanya para penggarap jahat dan iblis yang akan melahap inti emas dan esensi darah para penggarap untuk berkultivasi. Mungkinkah, harta karun surgawi senior, adalah seorang kultivator yang jahat? Bai Yusu sangat ketakutan. Tubuhnya gemetar tak terkendali, dan punggungnya basah oleh keringat. 1488. Di bawah tatapan hormat semua orang, Su Fang dengan tenang kembali ke kapal. Harta karun surgawi, bagaimana kamu bisa mengendalikan begitu banyak pedang terbang pada saat yang bersamaan? Yu Miaomei mau tidak mau bertanya. Dari semua orang, hanya dia yang berani bersikap begitu santai di depan Su Fang. Namaku harta karun surgawi. Aku terlahir dengan kemampuan mengendalikan harta karun sihir. Su Fang tersenyum. Jadi begitu. Semua orang tercerahkan.
Kemampuan seperti itu benar-benar menantang surga. Yu Miaomei ingin menyelesaikan masalah ini, lalu mengapa kamu mengumpulkan inti emas dan darah esensi orang jahat itu? Aku punya kebiasaan. Setelah membunuh musuhku, aku akan memberikan mayat mereka kepada Big Goblin bawahanku. Kata-kata Su Fang membuat semua orang menghela napas lega. Saat dia mengatakan ini, Su Fang melirik Bai Yusu, sengaja atau tidak. Jantung Bai Yusu kembali berdebar dan keringat dingin muncul di dahinya. Su Fang memandang Bai Yusu dan berkata sambil setengah tersenyum, apakah Tuan Muda Bai sakit? Bai Yusu dengan cepat berkata, Junior adalah seorang kultivator abadi dunia, bagaimana saya bisa sakit? Terima kasih senior atas perhatian Anda. Aku baru saja melihat senior membunuh Kaisar Abadi Wu Xingzu dan merasakan darahku mendidih. Itu sebabnya aku berkeringat. Apakah begitu? Su Fang tersenyum acuh tak acuh dan pergi karena malu. Melihat punggung Su Fang, Bai Yusu menghela nafas lega. Lalu kebencian dan kekejaman muncul di matanya. Bai Yusu tidak tahu bahwa Su Fang tidak mengeksposnya karena dia ingin dia menarik lebih banyak ahli untuk menghasilkan inti emas yang lebih baik. Dengan cara ini, asal inti emasnya dapat pulih lebih cepat. Beberapa hari kemudian, kapal akhirnya tiba di Heaven Dao Immortal World. Di dunia abadi Heaven Dao, Istana Tianxia adalah kekuatan dominan. Dunia abadi dan dunia material di sekitarnya semuanya berada di bawah pengaruh Istana Tianxia. Kapal itu diblokir oleh penghalang besar di luar Heaven Dao Immortal World. Ia harus melalui pemeriksaan ketat sebelum memasuki dunia abadi. Itu adalah konferensi kenaikan surga, sebuah peristiwa besar yang hanya terjadi setiap 1.000.000 tahun sekali. Semua jenius dari surga Dao dunia abadi dan dunia abadi di sekitarnya telah berkumpul. Pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya berbaris di pintu masuk dunia abadi surga Dao. Kapal keluarga Yu berhenti di kejauhan. Setelah semua orang di kapal pergi, lelaki tua keluarga Yu menyingkirkan kapalnya dan terbang menuju pintu masuk penghalang. Pada saat ini, sekelompok pembudidaya keluar dari penghalang. Orang yang berbicara adalah seorang pria muda yang tampaknya berusia awal 20-an. Dia mengenakan jubah kuning dan memiliki aura kehampaan. Dia memiliki aura ketenangan dan keagungan yang tidak ada pada usianya. Ada lebih dari selusin petani mengikuti di belakang pemuda itu. Mereka semua adalah pemuda jenius berjubah kuning, tapi aura mereka jelas jauh lebih lemah daripada pemuda di depan mereka. Saat orang-orang ini muncul, para penggarap istana dunia yang menjaga penghalang segera membungkuk hormat. Yang lain juga memperlihatkan ekspresi hormat dan tidak ada yang berani membuat keributan. Senior, ini semua adalah murid inti dari dunia abadi surga Dao. Pemuda yang memimpin adalah murid istimewa bernama Jun Moyan. Dia adalah seorang jenius langka yang tiada taranya di dunia abadi Dao surga. Yu Miaoyin memperkenalkan Su Fang dengan suara rendah. Nada suaranya penuh dengan rasa hormat. Su Fang melepaskan kemampuan kesempurnaannya yang luar biasa, tatapannya melintasi jarak 10 mil, dan dia dapat dengan jelas melihat aura orang-orang itu. Jun Moyan tidak mungkin bisa berkultivasi selama lebih dari 1.000.000 tahun di usia yang begitu muda. Tingkat kultivasinya telah mencapai 3 jalan suci dan abadi. Dia memang seorang jenius yang tiada taranya. Aneh, aura para murid Istana Dunia Abadi Dao Surga mirip dengan Istana Dunia Abadi Dao Surga. Apakah Istana Dunia Abadi Dao Surga merupakan cabang dari Istana Dunia Abadi Dao Surga? Hal ini menyebabkan Su Fang menjadi bingung, dan dia berspekulasi di dalam hatinya. Istana Surga Dunia Abadi Dao mewakili surga dan mengatur nasib semua makhluk hidup. Mereka mengendalikan langit dan secara alami memancarkan kehendak langit. Murid inti Heaven Dao Immortal World Palace juga memiliki aura seperti itu. Mereka jelas memiliki hubungan mendalam dengan Heaven Dao Immortal World Palace. Yusu, kenapa kamu tidak datang? Seorang murid inti Heaven Dao Immortal World Palace di belakang Jun Moyan melambaikan tangannya. Ini adalah saudara klanku, Bai Yufei. Dia adalah seorang jenius yang tiada taranya di Istana Dunia Abadi Dao Surga. Miaoyin, aku akan memperkenalkanmu pada mereka. Anda akan dilayani dengan baik di majelis kenaikan surga. Bai Yusu segera membusungkan dadanya dan terlihat sangat bersemangat. Yu Miaoyin melirik Su Fang. Melihat bahwa Su Fang tidak mempunyai niat untuk berteman dengan para penggarap Istana Dunia Abadi Dao Surga, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, terima kasih atas kebaikanmu, Tuan Muda Bai. Aku tidak akan pergi ke sana. Wajah Bai Yusu langsung menjadi gelap. Tatapan tajamnya menyapu Su Fang, lalu dia terbang ke sisi lain. Setelah beberapa saat, Bai Yusu benar-benar membawa selusin murid Istana Surga Dao Dunia Abadi. Yu Miaoyin dan anggota klan Yu lainnya sepertinya menyadari bahwa orang-orang ini tidak datang dengan niat baik dan segera menjadi gugup. Su Fang mencibir dalam hatinya, murid-murid Istana Surga Dao Dunia Abadi ini pastilah bala bantuan yang dibawa oleh Bai Yusu. Untuk bisa mengundang murid khusus Heaven Dao Immortal World, kekuatan klan Bai di Heaven Dao Immortal World memang tidak sedikit. Itu jauh melampaui klan Yu. Kamu adalah Yu Miaoyin. Murid inti Heaven Dao Immortal World Palace menatap Yu Miaoyin dan berbicara dengan suara yang agung. Orang ini adalah saudara klan Bai Yusu, Bai Yufei.
Dia memiliki penampilan yang tampan dan agak mirip dengan Bai Yusu. Basis budidayanya juga luar biasa. Dia telah mencapai puncak alam abadi Dao ke-9 dan merupakan puncak kaisar abadi. Untuk mencapai prestasi mengejutkan di usia muda, dia bisa dianggap jenius. Tanpa menunggu Yu Miaoyin berbicara, Bai Yufei mengangguk dan berkata, tidak buruk. Dengan penampilan dan bakat seperti itu, kamu memang layak untuk Bai Yusu. Kamu memenuhi syarat untuk menjadi pendamping Dao-nya. Ketika kita mencapai kota Raja Surga Dunia Abadi Dao, saya akan membuat keputusan atas nama Yusu. Anda berdua bisa mengadakan upacara budidaya ganda. Su Fang mengangkat sudut mulutnya dan menunjukkan senyuman dingin. Semua orang di klan Yu terkejut dan tercengang. Yu Miaoyin dengan cepat menyangkal, Tuan, Anda pasti salah paham. Saya tidak punya niat menjadi sahabat Dao dengan Tuan muda Bai Yusu. Mungkinkah kamu meremehkan Bai klanku? Ini adalah keberuntunganmu karena Yusu menyukaimu. Beraninya kamu tidak menghargai kebaikannya. Kapan aku meminta pendapatmu? Tidak peduli apakah kamu bersedia menjadi pendamping Dao Yusu atau tidak, jika aku bilang begitu, maka kamu pasti bersedia. Bai Yufei mengangkat alisnya dan berbicara dengan nada mendominasi. Tekanan tak berbentuk muncul dari dirinya. Bai Yufei berada di puncak alam abadi dunia. Terlebih lagi, auranya mengandung kehendak Dao surgawi. Yang terkuat di klan Yu hanya ada di alam abadi Dao ke-9. Seketika, semua orang gemetar. Bai Yufei memandang anggota klan Yu yang seperti semut. Matanya dipenuhi rasa bangga. Wajah Bai Yusu juga dipenuhi kegembiraan. Namun, saat dia melihat Su Fang berdiri di sana dengan tenang, matanya tiba-tiba berubah tajam. Dia mengirimkan suaranya ke Bai Yufei, saudara klan, orang inilah yang membunuh paman. Cahaya ilahi menyelimuti tubuh Su Fang. Mata Bai Yufei dipenuhi dengan niat membunuh, saya tidak bisa melihat basis kultivasi orang ini. Dia memang ahli tersembunyi. Namun, membunuh ahli dari klan Bai adalah pelanggaran berat. Bahkan jika dia berada di puncak alam kaisar abadi, mari kita lihat apa yang bisa dia lakukan di depan istana dunia. Bai Yufei menunjuk ke arah Su Fang dan berteriak dengan dingin, orang ini adalah seorang kultivator jahat. Dia mencoba menyelinap ke kota Raja Surga Dao Dunia Abadi dan merusak konferensi kenaikan surga. Teman-teman, turunkan dia dan interogasi dia. Astaga, astaga. Segera, ratusan penggarap istana dunia mengepung Su Fang dan anggota klan Yu. Beberapa penggarap yang datang untuk berpartisipasi dalam konferensi kenaikan surga melihat peluang untuk menjilat murid inti istana dunia. Su Fang dan anggota klan Yu seperti ayam lemah yang dikelilingi oleh sekelompok binatang buas. Mereka bisa dengan mudah dibunuh. Yu Miaoyin terkejut dan marah, Bai Yusu, aku salah menilaimu. Aku tidak menyangka kamu menjadi orang yang tidak tahu malu. Bai Yusu tersenyum bangga, Miaoyin, jangan salahkan aku. Kultivator jahat ini memiliki niat jahat terhadapmu. Aku menyelamatkanmu. Segera bawa anggota klan Yu ke samping agar tidak terluka. Su Fang melambaikan tangannya pada Yu Miaoyin dan berkata, bawa Miao Mei ke samping. Yu Miaoyin tahu bahwa dengan kekuatannya, dia tidak hanya tidak akan membantu, dia juga akan menjadi beban bagi Su Fang. Oleh karena itu, dia membawa anggota klan Yu ke samping. Tidak ada yang menghentikan mereka. Su Fang sendirian di tengah pengepungan. Dia seperti semut kecil. Namun, dia berdiri dengan tangan di belakang punggung, tampak tenang. Meski dia tidak sengaja mengeluarkan aura apapun, aura ahli tiada taraf muncul secara spontan. Untuk sesaat, tidak ada yang berinisiatif untuk melangkah maju. Murid khusus Istana Dunia bernama Jun Moyan menilai Su Fang dan berkata, menurutku kamu bukan orang biasa. Namun, denganku di sini, kamu tidak dapat melarikan diri. Mengapa kamu tidak menyerah dan menunggu identitas dan asal-usulmu menjadi jelas? Jika kamu bukan seorang kultivator jahat, Istana Dunia tentu saja tidak akan salah menuduhmu tanpa alasan. Su Fang telah membunuh ahli 7 Dao Sein abadi dari klan Bai, sementara Jun Moyan hanyalah ahli 3 Dao Sein abadi. Pada saat ini, dia tampak seperti bisa mengalahkan Su Fang. Jelas sekali, Bai Yufei tidak memberitahu Jun Moyan tentang kekuatan Su Fang. Dia ingin Su Fang membunuh Jun Moyan dan menyebabkan istana dunia memburunya. Ini menunjukkan betapa kejamnya orang ini. Tiba-tiba gelombang. Sebuah suara tua tiba-tiba terdengar, orang ini milikku. Para jenius dari istana dunia, bisakah kamu memberiku sedikit wajah? Begitu suara itu terdengar. Seorang lelaki tua berjubah hitam muncul dari udara. Tidak hanya lelaki tua berjubah hitam ini, tetapi kepalanya juga tersembunyi di balik jubah hitam. Begitu dia muncul, cahaya di sekitarnya tiba-tiba meredup. Seolah-olah seluruh cahaya diserap olehnya. Dia mengeluarkan perasaan misterius dan aneh. Pupil mata Jun Moyan mengerut. Dia berteriak dengan dingin, siapa kamu? Tahukah Anda bahwa ini adalah surga Dao Dunia Abadi dari Istana Dunia? Ini di luar surga Dao Dunia Abadi. Bahkan Istana Dunia tidak dapat mengendalikan tempat ini. Hehe. Pria berjubah hitam itu tertawa sinis. Si kecil dari Istana Dunia, beri aku sedikit wajah. Aku akan memberimu beberapa manfaat di masa depan. Aku
Kemudian, lelaki tua berjubah hitam itu mengirimkan suaranya ke Jun Moyan dengan roh primordialnya. Setelah mengetahui identitas pria berjubah hitam itu, mata Jun Moyan langsung berubah. Semuanya, mundur. Jun Moyan melambaikan tangannya dan orang-orang di Istana Dunia mundur. Meskipun para penggarap lainnya bingung, mereka tidak punya pilihan selain mundur jauh. Setelah mundur 10 mil jauhnya, Bai Yufei mau tidak mau bertanya, siapa orang ini? Jun Moyan mengungkapkan ekspresi ketakutan dan menjawab dengan roh primordialnya, pemimpin misterius bajak laut bintang hitam, makhluk abadi tua berjubah hitam. Merasa. Bai Yufei menarik napas dingin. Kemudian, dia menatap Su Fang dengan sombong. Kamu benar-benar menyinggung bajak laut bintang hitam. Kamu benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Mari kita lihat bagaimana kamu akan mati kali ini. 1489. Jubah hitam belalang suci. Saudaraku, meskipun aku pernah mendengar nama ganas makhluk abadi tua berjubah hitam itu, aku tidak tahu seberapa kuat dia. Tian Bao terlahir dengan kemampuan yang menantang surga untuk mengendalikan harta sihir. Kekuatan ilahinya tidak ada bandingannya. Saya melihatnya membunuh paman dengan mata kepala sendiri. Dia menggunakan ribuan pedang terbang sekaligus. Itu adalah pemandangan yang menakutkan. Orang abadi tua berjubah hitam mungkin bukan tandingannya. Bai Yusu masih khawatir. Adegan Su Fang membunuh ahli keluarga Bai terlalu mengejutkan. Dia masih menyimpan ketakutan. Yusu, apa kamu takut setengah mati? Orang luar hanya mengetahui nama makhluk abadi tua berjubah hitam itu, tapi tidak mengetahui latar belakangnya. Tapi Istana Dunia tahu segalanya tentang dia. Orang ini telah mendominasi dunia abadi Dao Surga selama jutaan tahun. Kekuatannya tidak hanya mencapai alam suci Dao ke-9, dia juga memiliki kemampuan ilahi dan artefak Dao yang tak tertandingi. Dia bahkan telah membunuh beberapa ahli puncak alam suci Dao ke-9. Orang abadi tua berjubah hitam tidak hanya kejam, dia juga sangat licik. Dia telah lolos dari kejaran yang mulia surgawi berkali-kali. Bandit yang sangat ganas, kecuali dia adalah seorang ahli yang mulia surgawi, dia pasti akan mati. Bai Yusu kaget dengan perkataan Bai Yufei. Yang abadi berjubah hitam sebenarnya sangat kuat. Bai Yufei mendengus. Awalnya saya berencana memprovokasi konflik antara Tian Bao dan Istana Dunia, lalu menggunakan kekuatan Istana Dunia untuk membunuhnya. Aku tidak menyangka makhluk abadi berjubah hitam itu muncul di tengah jalan. Aku bahkan tidak perlu melakukan apapun, dia pasti akan mati. Dia melirik Yu Yin. Bai Yufei tersenyum. Yusu, aku sudah banyak membantumu kali ini. Bagaimana kamu akan membalasku ketika kamu mendapatkan kecantikan itu? Bai Yusu menangkupkan tinjunya. Aku pasti akan membalas kebaikanmu. Saat saya mendapatkan Yu Yin, semua sumber daya keluarga Yu akan menjadi milik Anda. Jadi Yusu adalah seorang jenius yang menyukai keindahan dan bukan kekayaan. Bai Yufei tertawa nakal. Semua orang di keluarga Yu mengkhawatirkan Su Fang. Jika Su Fang menang, keluarga Yu mungkin bisa melewati krisis ini. Jika Su Fang kalah, Yu Mei mungkin satu-satunya yang memiliki kepercayaan penuh pada Su Fang. Kalian semua, jangan khawatir. Celestial pasti akan membunuh orang jahat besar itu. Semua orang dari keluarga Yu tersenyum pahit. Kalahkan dewa tua berbaju hitam. Kecuali harta karun surgawi adalah yang mulia abadi yang legendaris. Tatapan dingin abadi tua berpakaian hitam menyapu tubuh Su Fang, dan dia berkata dengan keras, seorang kultivator tubuh kedagingan di puncak. Pantas saja dia bisa membunuh begitu banyak bawahanku sekaligus. Dia memang luar biasa. Saya dapat menggunakan esensi darah Anda untuk menyempurnakan artefak Dao tertinggi. Su Fang secara alami mencemooh makhluk abadi berpakaian hitam itu. Dia bahkan telah membunuh Yang Mulia Abadi dan Yang Mulia Iblis, jadi mengapa dia peduli dengan Saint Immortal ke-9? Di mata Su Fang, ada sedikit kekecewaan. Dewa tua berbaju hitam hanya berada di alam abadi Dao Saint ke-9. Bahkan jika dia menelan inti emasnya, itu tidak akan banyak berguna. Hal ini membuat Su Fang sangat kecewa. Penghinaan Su Fang yang tak terselubung membuat marah makhluk abadi berpakaian hitam itu. Dia telah terkenal di dunia abadi surga Dao dan dunia abadi di sekitarnya selama jutaan tahun. Kultivator mana di bawah level Yang Mulia Abadi yang tidak gemetar ketakutan ketika mendengar namanya. Sekarang dia diabaikan oleh seorang kultivator tubuh kedagingan, bagaimana mungkin makhluk abadi berjubah hitam itu tidak marah? Junior yang sombong, bersiaplah untuk mati. Aku akan membuatmu menyesal dilahirkan ke dunia ini. Jubah hitam menutupi langit. Ledakan. Dewa abadi berpakaian hitam tiba-tiba meledak dengan aura mengerikan, menciptakan ruang pribadi dalam jarak 10 mil dari Su Fang. Ini karena makhluk abadi tua berpakaian hitam tidak ingin menimbulkan terlalu banyak keributan dan menarik para ahli Istana Dunia yang tiada taranya. Kalau tidak, jarak dirinya bisa mencapai hampir 10.000 mil. Dalam sekejap, Su Fang merasa seolah-olah kehampaan di sekitarnya ditutupi oleh jubah Tao yang besar. Kekuatan belenggu yang menakjubkan melonjak dari segala arah, ingin menelannya. Sungguh kemampuan yang aneh. Tapi, siapa yang bisa menutupi langit Su Fang kita? Su Fang tersenyum mendominasi. Suara mendesing. Suara mendesing. Lebih dari 1000 pedang terbang tersapu dengan anggun.
Sungai pedang melonjak, merobek ruang diri yang diciptakan oleh makhluk abadi tua berjubah hitam lapis demi lapis hingga akhirnya runtuh. Ribuan pedang terbang. Sungguh kemampuan yang menakutkan untuk mengendalikan ribuan pedang terbang pada saat yang bersamaan. Ada gelombang seru dari kerumunan di sekitarnya. Jun Moyan dan murid istana dunia lainnya semuanya terkejut dan terkejut. Siapa di antara mereka yang bukan seorang jenius yang tiada taranya di dunia abadi surga Dao? Namun saat ini, mereka semua berpikir, saya tidak sebaik dia. Aura abadi tua berpakaian hitam itu sedikit melemah ketika kemampuannya dirusak. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan saat dia berkata dengan muram, saya belum pernah melihat kemampuan mengendalikan harta dharma seperti itu dalam hidup saya. Saya telah meremehkan Anda. Anda tidak akan memiliki kesempatan apapun sekarang. Ledakan, ledakan, ledakan. Jubah hitam abadi berpakaian hitam tiba-tiba terkelupas lapis demi lapis, berubah menjadi puluhan ribu jubah hitam dalam sekejap. Mereka berkumpul dan membentuk massa hitam, seperti sekelompok hantu yang turun. Itu membuat kulit kepala terasa kesemutan. Sosok abadi tua berpakaian hitam melintas dan menghilang ke dalam jubah hitam. Artefak Tao tertinggiku, jubah hitam suci, dapat membuatku terpecah menjadi puluhan ribu klon. Salah satu klonku tidak hanya kebal terhadap kemampuan ilahi dan artefak Tao, namun juga memiliki kemampuan untuk melahap esensi darah para kultivator. Junior, tidak peduli berapa banyak pedang terbang yang kamu kendalikan, kamu tidak akan bisa lepas dari nasib dilahap oleh artefak Tao tertinggiku. Kemudian, suara bangga abadi berpakaian hitam terdengar dari setiap jubah hitam. Jubah hitam suci, artefak Tao yang aneh. Bukan, ini bukan artefak Tao. Ada ki iblis di dalamnya. Tampaknya itu adalah harta karun roh yang terbuat dari benda spiritual berelemen kayu. Su Fang memindai dengan kemampuan tahap kesempurnaannya dan merasakan ki iblis dalam jubah hitam. Dia terkejut. Junior, kamu harusnya bangga bahwa kamu bisa memaksaku menggunakan jubah hitam suci. Dilahap oleh jubah hitam suci dan menjadi nutrisi untuk artefak Tao tertinggi saya juga merupakan kemuliaan tertinggi Anda. Orang abadi berpakaian hitam sangat bangga ketika tawa jahatnya menyebar kemana-mana. Gelombang. Puluhan ribu jubah hitam melonjak menuju Su Fang seperti air pasang. Pemandangan seperti itu sungguh menakutkan. Pergi. Ki ungu misterius melekat di sekitar tubuh Su Fang. Ribuan pedang terbang meledak dengan pedang ki yang mengerikan. Siapa? Pedang terbang dan jubah hitam berbenturan di kehampaan tapi tidak bertabrakan. Pedang terbang itu mengenai jubah hitam itu dan mencabik-cabiknya sebelum menembusnya. Di saat berikutnya, jubah hitam yang penuh lubang sebenarnya pulih dengan gelombang ki hitam. Mereka sama sekali tidak mengalami kerusakan. Bagaimana jubah hitam suciku bisa diblokir oleh pedang terbang tingkat rendahmu? Junior, tunggu saja sari darahmu habis. Pria berjubah hitam itu mengeluarkan tawa yang menakutkan. Yang abadi berpakaian hitam sebenarnya memiliki artefak Tao tertinggi yang sangat mengejutkan. Saya khawatir itu sudah berada di puncak tingkat tertinggi. Itu adalah artefak Tao tingkat raja yang legendaris. Ini pertama kalinya saya mendengar tentang artefak Tao yang dapat melahap para penggarap. Dengan artefak Tao seperti itu, tidak mengherankan jika makhluk abadi berpakaian hitam mampu menjelajahi dunia abadi surga Dao selama jutaan tahun. Bahkan keagungan abadi pun tidak bisa melakukan apapun padanya. Para murid istana dunia mengetahui identitas asli makhluk abadi berpakaian hitam itu dan semuanya terkejut. Pemimpin bajak laut bintang hitam yang telah terkenal selama jutaan tahun memang sangat kuat. Bahkan ahli tak tertandingi di puncak alam 9 Dao dari alam abadi suci tidak akan mampu melawannya tanpa kemampuan yang kuat atau artefak Tao. Su Fang melepaskan yang immortal dan memasuki ruang ki ungu jauh di dalam tubuhnya. Bisakah kamu mengendalikan artefak Tao yang disebut jubah hitam suci? Cahaya ungu di ruang ki ungu berkedip-kedip dan suara roh primordial terdengar, Guru, tidak bisa melakukannya. Mengapa? Roh ki Dharma ungu bahkan dapat mengendalikan artefak ilahi biasa, tetapi tidak dapat melakukan apapun terhadap artefak Tao. Tuan, yang disebut jubah hitam suci bukanlah artefak Tao atau harta karun spiritual. Itu adalah bagian dari tubuh iblis pohon. Oleh karena itu, tidak bisa berbuat apa-apa. Bagian dari tubuh pohon iblis. Su Fang mendorong kemampuan penginderaannya yang sempurna hingga ekstrim. Pada saat yang sama, dia menggunakan teknik penyusutan kehidupan rahasia surga untuk merasakan jubah hitam. Jadi begitu. Dengan kemampuan penginderaannya yang kuat, Su Fang akhirnya mengetahui latar belakang makhluk abadi tua berpakaian hitam itu. Matanya dipenuhi keterkejutan, diikuti kilatan tajam. Gelombang. Dalam sekejap mata, puluhan ribu jubah hitam mengerumuni Su Fang dan menempel di tubuh Su Fang. Seolah-olah Su Fang mengenakan pakaian berlapis dalam sekejap. Melihat Su Fang ditelan jubah hitam, makhluk abadi berpakaian hitam itu sangat senang. Jubah hitam itu tertawa terbahak-bahak dan bergegas menuju Su Fang dengan lebih gila lagi. Orang ini pasti sudah mati. Orang macam apa yang abadi tua berpakaian hitam? Dia bahkan memiliki artefak Tao tertinggi yang aneh dan jahat. Orang ini hanyalah seorang kultivator fisik.
Bagaimana dia bisa menandingi abadi tua berpakaian hitam? Para murid Istana Dunia berdiskusi dengan penuh semangat. Mereka semua dikejutkan oleh artefak Tao abadi berpakaian hitam dan berpikir bahwa Su Fang pasti sudah mati. Harta karun surgawi senior benar-benar ditelan oleh artefak Tao abadi berpakaian hitam. Anggota keluarga Yu putus asa. Tidak mungkin, harta karun surgawi tidak bisa mati seperti ini. Yu Mei tidak bisa menahan tangisnya dengan keras. Su Fang hanya merasakan bahwa setelah jubah hitam menempel padanya, mereka segera mengulurkan benang tipis seukuran kepala dan dengan rakus dan gila-gilaan menyerap esensi kehidupan. Kamu ingin menelan Su Fangku? Laut darah musim semi kuning. Su Fang mencibir dalam hatinya. Kemampuan terbaiknya adalah menelan segalanya. Sekarang, dia benar-benar sedang ditelan oleh seseorang. Bukankah itu menggelikan? Suara mendesing. Di permukaan, Su Fang tidak tampak abnormal. Faktanya, daging, meridian, dan tulangnya semuanya patah dan berubah menjadi air darah. Laut darah musim semi kuning. Air darah mengalir deras di tubuhnya, membentuk kekuatan menelan yang menakutkan. Meski tidak sebesar laut darah setinggi 3.000 kaki milik Su Fang, betapa mengejutkannya kekuatan menelan laut darah mata air kuning. Pada saat yang sama, Su Fang mengaktifkan kemampuan tubuh sejati penakluk naga dan menelan serta menyatu dengan jubah hitam. Untaian sari jenis kayu yang sangat murni, yang sedikit lebih rendah daripada sari jenis kayu dari kayu naga melingkar, sangat melimpah. Mereka ditelan oleh air darah dan tubuh sejati penakluk naga, menjadi nutrisi bagi tubuh sejati penakluk naga. Tubuh sejati penakluk naga, yang belum sepenuhnya pulih sedikit demi sedikit setelah mendapatkan esensi tipe kayu. Su Fang sangat terkejut. Jubah hitam itu menempel di tubuh Su Fang dan tampak seperti sedang menelan Su Fang. Tidak ada yang menyangka bahwa bukan jubah hitam yang menelan Su Fang, tetapi Su Fang yang menelan jubah hitam. 1490. Tiba-tiba gelombang. Orang tua abadi berpakaian hitam berseru tak percaya, bagaimana ini mungkin? Junior, apa yang kamu lakukan? Hentikan sekarang. Ternyata makhluk abadi berpakaian hitam itu juga memperhatikan bahwa jubah hitam itu sedang dimakan oleh Su Fang. Suaranya dipenuhi keterkejutan dan ketakutan. Suara samar Su Fang terdengar dari jubah hitamnya, apakah kamu tidak ingin melahapku? Lalu aku akan membiarkanmu melahap sebanyak yang kamu mau. Suara mendesing gelombang. Laut darah dunia bawah meraung dengan ganas di tubuhnya. Di saat yang sama, Gui-Gui juga berubah menjadi air darah dan mengaktifkan kekuatan samsara. Kemampuan elemen kayu dari pagoda 6 jalan Xuan Huang juga diaktifkan sepenuhnya oleh Su Fang, menyebabkan kemampuan melahap dan merusak Su Fang hampir 2 kali lipat. Lapisan jubah hitam yang menempel di tubuh Su Fang ingin lepas dari tubuh Su Fang dengan ngeri. Namun, di bawah kekuatan melahap dan reinkarnasi Su Fang, jubah hitam tidak dapat melarikan diri tidak peduli seberapa keras mereka berjuang. Mereka tersedot ke dalam air darah di tubuhnya dan dengan cepat dimakan dan digabungkan. Setelah Su Fang terluka parah terakhir kali, banyak benang darah tubuh sejati penakluk naga telah layu dan bahkan layu. Setelah melahap esensi elemen kayu dari jubah hitam abadi tua berpakaian hitam, benang darah tubuh sejati penakluk naga tumbuh dengan gila-gilaan. Bagian yang layu dan layu dengan cepat pulih dan penuh vitalitas kembali. Tiba-tiba. Benar-benar tidak terduga. Su Fang awalnya mengira bahwa makhluk abadi berpakaian hitam itu hanyalah Dao Sein Immortal ke-9 dan tidak akan banyak membantu kesembuhannya. Ia tidak menyangka akan membawa manfaat sebesar itu. Su Fang tidak bisa tidak terkejut dan bahagia. Dia berharap dia bisa melahap tubuh asli abadi berpakaian hitam itu juga. Ledakan. Jubah hitam meledak dengan aura iblis yang mengejutkan dan terlepas dari tubuh Su Fang. Jubah hitam ini adalah tubuh asli makhluk abadi berpakaian hitam. Dia telah menyatu dengan jubah hitam dan hampir dimangsa oleh Su Fang. Junior, kamu telah membuatku marah. Lalu aku akan membiarkanmu melihat kemampuan ilahiku yang sebenarnya. Hehe, bukan hanya kamu, tetapi semua orang akan mati. Makhluk abadi berpakaian hitam itu meraung dengan marah. Tubuhnya tiba-tiba mengembang dengan liar. Kemudian, dengan cepat berubah menjadi pohon hitam besar setinggi ribuan kaki. Daun dan cabang Xuan Guang hitam tajam menari-nari liar seperti tentakel. Kulit pohon itu penuh bekas luka. Cairan hijau mengalir keluar darinya seolah-olah dikupas sepotong demi sepotong. Orang abadi berpakaian hitam sebenarnya adalah iblis pohon. Wujud aslinya adalah pohon belalang hitam yang telah tumbuh selama bertahun-tahun. Dia tidak tahu sudah berapa lama dia mengolah dan melahap kekuatan hidup para kultivator. Tidak hanya menyatu dengan tubuh kultivator, namun aura iblisnya juga hampir seluruhnya. Hal itu menyulitkan kemampuan Su Fang untuk merasakannya. Apa yang disebut artefak Dao tertinggi, jubah hitam belalang suci, hanyalah kemampuan surgawi yang dieksekusi oleh tubuh iblis belalang hitam, sementara jubah hitam itu diubah dari potongan kulit pohonnya. Inilah alasan mengapa roh Ki Dharma Ungu tidak dapat mengalahkannya. Meskipun itu bisa menjadi roh artefak dari artefak ilahi, ia tidak dapat mengalahkan iblis pohon yang kekuatannya sebanding dengan 9 Dao Sein abadi.
Pada saat ini, lebih dari separuh jubah hitam dimakan oleh Su Fang. Vitalitas makhluk abadi berpakaian hitam itu rusak parah. Dia tidak punya pilihan selain berubah menjadi bentuk iblisnya untuk melarikan diri. Semua orang mengira Su Fang pasti sudah mati. Siapa yang tahu situasinya tiba-tiba berubah. Kemudian, makhluk abadi berpakaian hitam berubah menjadi iblis pohon yang menakutkan. Semua orang tercengang. Kembali. Raungan menyakitkan dan marah dari makhluk abadi berpakaian hitam datang dari batang pohon iblis. Jubah hitam yang dihisap oleh Su Fang dengan cepat terbang kembali, berubah menjadi potongan kulit kayu dan menyatu dengan batang pohon. Lebih dari 10.000 jubah hitam setara dengan lebih dari 10.000 potong kulit pohon. Su Fang telah melahap 7.000 hingga 8.000 buah sekaligus. Batang pohon dipenuhi bekas luka. Itu adalah pemandangan yang mengerikan. Sialan manusia, kau membuatku menderita kerugian yang belum pernah kuderita selama ribuan tahun. Aku akan menghisapmu sampai kering. Dewa tua berpakaian hitam itu meraung lagi ketika dia melihat kerugian besar. Lari. Dewa tua berpakaian hitam mengungkap iblis pohon. Dia tidak akan terkendali. Jika kita tidak pergi, kita akan dimangsa olehnya. Kerumunan penonton langsung bubar dan lari ke segala arah. Ayo pergi. Jun Moyan dan murid istana dunia lainnya juga terbang menuju pintu masuk penghalang tanpa ragu-ragu. Ledakan. Demoniki meledak dari pohon dan menyelimuti semua orang di luar pintu masuk penghalang Heaven Dao Immortal World. Suara mendesing. Suara mendesing. Cabang-cabang pohon iblis tumbuh dengan liar dan menjangkau para penggarap. Satu demi satu kultivator tubuhnya tertusuk dahan pohon. Mereka hanya sempat menjerit sebelum esensi kehidupan mereka habis dimakan oleh iblis pohon. Dalam waktu kurang dari 10 napas, ada ratusan petani di setiap cabang. Ada pula yang sari kehidupannya disedot hingga kering dan diubah menjadi mayat kering. Beberapa masih berjuang dan meratap. Dalam sekejap, lebih dari 10.000 petani meninggal. Seorang murid inti istana dunia baru saja muncul di pintu masuk penghalang ketika kepalanya tertusuk dahan. Dia segera meninggal. Murid istana dunia, bekerja samalah dengan iblis ini. Jun Moyan memang murid inti istana dunia. Dia segera menghunus pedang yang berat dan menyerang iblis pohon itu. Murid-murid lain tahu bahwa jika mereka tidak berusaha sekuat tenaga, mereka akan berakhir seperti murid inti yang dimangsa oleh iblis pohon. Mereka semua menggunakan keterampilan dan artefak Dao mereka untuk melawan iblis pohon. Ini adalah wilayah surga Dao dunia abadi. Mereka hanya perlu bertahan sebentar dan para ahli istana dunia akan tiba. Tidak peduli seberapa kuat iblis pohon itu, bagaimana ia bisa melawan istana dunia. Tian Bao, selamatkan aku. Yu Mei terbungkus ranting. Cabang itu bangkit dan menusuk kepalanya seperti pedang tajam. Su Fang, yang tengah mengendalikan pedang terbangnya untuk tak henti-hentinya menebang dahan pohon, mendengar teriakan minta tolong dari jauh, dan ekspresinya berubah. Dengan kekuatan Su Fang saat ini, tidak sulit bagi iblis pohon untuk membunuhnya. Namun, karena banyak kekhawatiran, dia tidak berani menggunakan keterampilan dan artefak Dao miliknya. Su Fang berhutang budi kepada Yu Mei karena telah menyelamatkan nyawanya. Selama hari-hari ini, Su Fang memperlakukannya seperti adik perempuan dan sangat dekat dengannya. Sekarang nyawa Yu Mei tergantung pada seutas benang, dia tidak peduli untuk menyembunyikan kekuatannya. Su Fang tidak ragu-ragu menggunakan Illusory Fire Cloud dan menggunakannya untuk membakar matanya. Api langsung melintasi ruang angkasa dan menembaki dahan yang melilit Yu Mei. Ledakan. Api berkobar, dan segera setelah itu, dahan-dahan mulai terbakar dengan gusar, seketika membakar dahan-dahan itu menjadi abu. Yu Mei, yang lolos dari kematian, menunduk. Su Fang menggunakan Dao of Illusion dari Ethereal True Record dan mengumpulkan energi spiritual langit dan bumi. Itu dengan cepat mengembun menjadi awan di bawah kakinya dan menopang tubuhnya. Dewa tua berjubah hitam, kaulah yang mendekati kematian. Jangan salahkan aku. Mata Su Fang dipenuhi dengan niat membunuh. Li Haoji, ini waktunya kamu menggunakan keahlianmu. Memanfaatkan kekacauan itu, Su Fang melepaskan Li Haoji. Dia adalah seorang penangkap iblis, dan berurusan dengan Big Goblin adalah keahliannya. Saudaraku Su, kamu seharusnya membiarkan aku mengambil tindakan sejak lama. Sungguh iblis pohon yang kuat. Sungguh sialmu bertemu denganku. Buku surgawi yang mengubah asal, penindasan setan segel darah. Li Haoji tertawa dan tidak sabar untuk menggunakan artefak Dao miliknya, buku surgawi penekan asal. Itu dipenuhi dengan aura kekerasan yang memiliki kekuatan destruktif yang mirip dengan kesengsaraan surgawi. Tampaknya setelah Li Haoji menjadi kaisar abadi, kemampuannya sebagai pengambil kesengsaraan terungkap sepenuhnya. Setelah Li Haoji membuat segel tangan, dia mengambil suan guang berwarna merah darah dari buku surgawi kutukan darah dan melemparkannya ke pohon iblis. Siapa? Siapa? Ci! Cahaya merah darah menembus batang pohon iblis dan berubah menjadi belenggu menakutkan yang melahap aura iblis goblin besar. Di bawah pengaruh artefak Dao Li Haoji, tubuh besar iblis pohon itu bergerak tak terkendali menuju Li Haoji. Penangkap setan. Dari mana datangnya penangkap setan ini?
Dia sangat kuat. Di bawah kekuatan belenggu berwarna merah darah, iblis pohon akhirnya panik. Namun, ia masih melambaikan cabangnya dan menyerang Li Haoji dengan ganas dengan aura yang ganas. Ia mencoba membunuh Li Haoji sebelum dibunuh. Li Haoji menggunakan buku surgawi kutukan darahnya dan melepaskan Suan Guang berwarna merah darah untuk menyegel cabang belenggu dengan seni terlarang. Setan pohon memfokuskan seluruh energinya pada Li Haoji dan tidak peduli dengan orang lain. Jun Moyan dan murid-murid istana dunia lainnya merasakan tekanan pada mereka berkurang. Mereka merasa seperti telah lolos dari bencana. Ketika mereka melihat Li Haoji lagi, mereka terkejut. Mata Jun Moyan berkedip-kedip dengan cahaya yang menakutkan. Penangkap iblis dan pengambil kesengsaraan. Kapan orang jenius seperti itu muncul di dunia abadi surga Dao? Dan kultivator dengan tubuh fisik bernama Tian Bao. Mereka pasti berada di sini untuk seleksi sekte Hao Chang amanat surgawi. Sepertinya majelis kenaikan surga kali ini akan sangat meriah. Melihat Li Haoji tidak bisa menghadapi iblis pohon itu, Su Fang tidak tinggal diam. Dia membalik tangan kanannya dan labu spiritual awan api muncul di tangannya. Membelanjakan. Api abadi 9 matahari keluar dari labu spiritual dan berubah menjadi lautan api. Cabang-cabang pohon iblis segera terbakar dalam api dan menjadi abu. Kekuatan mendominasi api abadi 9 matahari dan kemampuan kekuatan dewa elemen api untuk menahan Big Goblin berelemen kayu ditampilkan sepenuhnya pada saat ini. Ah, artefak Dao macam apa ini? Ia bisa melepaskan api yang begitu mengerikan. Setan pohon itu menjerit dan dengan cepat mencabut semua cabangnya. Kemudian, dia kembali ke wujud manusianya. Itu adalah makhluk abadi berpakaian hitam. Namun, auranya lemah dan dia tidak memiliki aura ganas seperti sebelumnya. Suara mendesing gelombang. Orang abadi berpakaian hitam tidak ragu-ragu untuk melarikan diri ke dalam kehampaan. Orang abadi berpakaian hitam tidak bisa menghadapi Li Haoji sendirian. Sekarang Su Fang memiliki artefak Dao yang dapat menahannya. Kapan dia akan melarikan diri? Kamu ingin melarikan diri? Ini tidak semudah itu. Li Haoji melambaikan tangannya dan menyimpan buku surgawi pembentuk asal. Dia merobek kehampaan dan mengejar makhluk abadi berpakaian hitam. Su Fang juga menyingkirkan labu spiritual awan api dan datang ke hadapan keluarga Yu. Senior. Yu Yin dan para tetua keluarga Yu semuanya membungkuk kepada Su Fang. Mereka memandang Su Fang dengan mata penuh rasa hormat dan kegembiraan. Masalahnya telah menjadi begitu besar, dan harta karun surgawi senior memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Ini pasti akan membuat istana dunia khawatir. Bai Yusu tidak akan berani menyerang keluarga Yu tanpa kendali. Cahaya ilahi menyapu semua orang. Melihat tidak ada seorang pun dari keluarga Yu yang terluka, dan Yu Mei juga tidak terluka, Su Fang menghela nafas lega. Harta karun surgawi. Yu Mei melompat ke pelukan Su Fang seperti burung yang ketakutan. Dia bukan hanya ketakutan karena dia hampir mati, tetapi lebih karena dia mengkhawatirkan Su Fang. Bersenandung gelombang. Tiba-tiba terjadi keributan di tubuhnya. Itu adalah roh Ki Dharma ungu. Tiba-tiba ia bergetar, dan setelah beberapa saat, ia menjadi tenang. Su Fang mentransmisikan roh esensinya dan bertanya, apa yang terjadi? Roh intisari roh Ki Dharma ungu menjawab, Guru, ini sangat aneh. Gadis kecil ini memiliki aura yang membuat saya bereaksi tanpa sadar. Saya tidak tahu apa sebenarnya aura itu. Mungkinkah karena dia memiliki garis keturunan ras spiritual? Su Fang juga sangat terkejut. Su Fang awalnya mengira Yu Mei merasa dekat dengannya karena kebangkitan garis keturunan ras spiritual membutuhkan Yang Qi. Sekarang, tampaknya segalanya tidak sesederhana yang dia kira. Yu Mei masih menyimpan rahasia yang mengejutkan. Su Fang berpikir, keluarga Yu mempunyai hubungan dengan guru spiritual ethereal, dan mereka juga memiliki Yu Mei, yang memiliki garis keturunan ras spiritual. Mereka sungguh tidak sederhana.